wanita. Ini pakai data kalau diskusi. Itu mulut kayak comberan dong. Ya udah. Oke. Ibu Ambone, tunggu Ibu. Tunggu saya satu. ngomong dulu tuh. Nggak bisa pakai data, nggak bisa ngomong. Bicara dulu sebentar, tunggu dulu. Soalnya bisa, kita mau jelaskan nih. Lu minta kita Begini, saya dengar dulu. Kata mau bicara sebentar. lanjut. Nah, begini. Kalau berbicara data, ya tunjukkan data di dalam Bible yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang-orang Kristen. Seperti yang disampaikan tadi Bang Handi, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub, untuk orang-orang Israel. Kalau ada ayat, ada data yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang-orang Kristen seluruh dunia. Nah, itu baru data. Kalau tidak ada, itu namanya cocokologi seperti itu. Kami diskusi tidak butuh pembalut wanita. Enggak. Kami butuh data. Bang Fandi, beta sih bisa ngomong ke Bang Fandi. Ya udah, biar Bang Andi kasih dia kesempatan, Bang Andi, nanti dia. Dia bisa ngomong kok. Ya pasti muntah lu dengerin. Orang cuman cocokologi doang pembalut wanita dia mau jual. Bang Fandi ini mulutnya cokol sekali, bau kayak Ya, comberan. enggak apa-apa Bang Andi, enggak apa-apa, biar kita dengar Korintus dulu. Dengar be omong. Sekarang begini, Bosong ini kan keturunannya Ismail, beta keturunannya Ishak. Ishak pu anak Yakub. Kotong kaum Nasrani itu percaya Yakub pu anak ada 12. 12 keturunan anak Yakub nih yang memerintah atas Israel dan seluruh bumi. Kita baca di Kejadian 17 tentang bagaimana Tuhan memerintah Abraham untuk beranak cucu memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Nah, beta ada tinggal di bumi, kok beta tinggal di bumi lain. Sekarang beta, kotong sebagai kaum Nasrani tinggal di bumi, kok kotong di luar bumi. Bosan Udah. sih. Ya, sekarang mana datanya hukum Taurat untuk orang Kristen? Nah, lu ngomong tadi lu mengerti Sonde Andi. Kita kamu nggak pakai data itu. Mana tertulis itu? Kamu ngarang-ngarang. Itu namanya data pembalut wanita itu. Aduh, lu parah. Lu suka pakai pembalut kok, Handi. Yang tertulis itu, jangan ngarang-ngarang. Dengar lu omong beta nih nenek moyang Yakub. Lu nenek moyang Ismail, nenek moyang Ishak, nenek moyang Ishak. Beta pun kaum Nasrani pun nenek moyang Ishak. Lu nenek moyang Ismail. Nah, terus apa hubungannya? Bagaimana kalau titah Allah dalam hal ini Taurat turun kepada Yakub dan Ya udah kita ikuti ya. Ya Dan oke. berlaku atas Terus beta. iya, kalau kamu punya nenek moyang Yakub tidak makan babi. Kenapa saya makan babi? Lu tahu lu hidup dari Yakub dulu. lu Kenapa tahu. makan babi? Itu kenapa? Yakub Kenapa saya makan babi? Yakub tidak makan babi, saya makan babi. Kenapa sih? Kenapa? Oseng parlente. Dengar ya. Berarti tidak mengikuti hukum Taurat. Lu dengar beta omong. Ya. Silakan. Taurat itu digunakan oleh kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kotong percaya, Tuhan yang kami percaya. Tidak ada hubungan itu. Dengar, maksud Son percaya dia, jangan sebut dia nama. Son percaya jangan sebut dia. Tuhan yang kotong percaya turun datang menggenapi Taurat. Jadi Taurat itu sudah digenapi dari bebas. Yang Bebas. Yang jadinya, dengar be omong. Sebebas. Wow, saya bebas. Bebas terarah. Terarah bagaimana? Bebas terarah dan Terarah bagaimana? Saya makan babi. Itu bebas namanya, tidak terarah. Iya. Yesus mengajarkan tidak boleh makan babi, babi haram. Saya makan babi. Yesus omong di bagian mana, Handi? Lu omong sedikit malah di Saya makan babi. Yesus tidak makan babi. Lu omong di mana? Saya bebas bicara. Yesus omong jangan makan babi di mana? Ya, Imam 11:7. Itu Imam 11:7. Biar sama omong di ini Handi. Imam 11:7. Yesus mengajar. Yesus berkata tidak satu titik pun, satu iota pun dihapus dari hukum Taurat. Terus Yesus mengajarkan dilarang makan babi, dia pakai Imamat 11:7. Imamat itu kisah nabi-nabi sebelum Yesus. Yesus belum lahir. Alamak. Jadi kau ini punya kitab-kitab apakah? Beta dari perjanjian kejadian sampai wahyu. Be Ya, imani. kalau kejadian sampai wahyu di situ dilarang makan babi. Iya. Nah, kenapa kau makan babi? Tadi Besu bilang, penggenapan Taurat ketika kelahiran Yesus Kristus yang kotong imani sebagai Tuhan. Untuk apa itu penggenapan? Itu penggenapan jadi yang tadinya haram tidak haram. Menjadi halal. Dalam hal makan minum. Dalam hal makan minum. Garis bawahi itu. Oke, jadi kau tidak ikut ajaran Yesus, kau batalkan ajaran Yesus. Oh, bukan
batalkan ajaran Yesus, soalnya bisa batalkan ajaran Yesus. Di perjanjian baru kisah kelahiran Yesus sampai Yesus mati, disalibkan, bangkit, dan pernah- naik ke surga. Soalnya ada Yesus bilang jangan makan babi. Kau pernah Lu baca kalau kah Yesus baca berkata, di mana? diam dulu, Di mana kau tahu? diam. Kau pernah baca kah Yesus tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik? Dia menggenapi beda dengan menghilangkan. Mengenapi artinya apa? Menggenapi artinya yang tadi dituntut dalam hukum Taurat, dia lahir, dia menggenapi, jadi dia sudah dibayar lunas. Atau Berarti dia hukum Taurat itu sudah lunas. berarti dihapus. Oh tidak, beda. Dihapus beda dengan menggenapi. Mengenapi artinya apa? Ulang coba. Menggenapi beda, bro. Apa artinya mengenapi? Tadinya haram. Menggenapi, dengar, menggenapi. Lu kasih beta cuma 7. Yang harus dipersembahkan, besorong kasih kotong pumbos 10. Menggenapi 3-nya. Ya, dulu orang itu hapus dosa itu kotoran sapi sih. Dibakar di luar perkemahan penghapus dosa, kotoran sapi. Sekarang kenapa Yesus Anda imani mati terkutuk menebus dosa? Kenapa ganti jadi orang? Siapa yang ngajarin? Di sini nih, bepo mama kecil juga ada kawin muslim, bepo saudara juga kawin muslim. Be suka diskusi. Kenapa lari ke sana? Jadi kalau lu terlalu antipati dengan yang sudah masuk akal, lu dengar beta do, kau be omong. Ya sudah, kita dengar saya ngomong. Nah, sekarang Yesus dulu, dengerin ya. Yesus mengajarkan haram makan babi. di mana itu? Di bepo kitab di mana? Bagian Imam mana? 11:7. Oh, itu belum ada Yesus. Oke, berarti Yesus tidak Imam mengajarkan hukum. 11 Jadi, buta. jadi Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat, begitu. Bukan, dia menggenapi, tadi bisa bilang. Tuh, dia Oke. menggenapi. Lu parah, lu. Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Menggenapi aturan Taurat. Enggak. Seperti apa contohnya? Contoh. Dia tadi bilang, beta tambahkan, Bepu Saudara Ridho bilang, dia menggenapi untuk semua hukum Taurat yang tadi menuntut penghapusan dosa oleh darah hewan, Diganti dengan menjadi. depun darah, digenapi dengan depun darah di kayu salib untuk potong. Oke, jadi darah hewan, iya, paham. Jadi tadinya darah hewan diganti menjadi darah manusia, begitu. Iya. Oke, di mana itu tertulis begitu? Di mana tertulis begitu? Lu pegang Bepu Alkitab juga, kau ajak lu diskusi. Lu Ya pegang di mana? Kamu ini nggak pakai data. Di mana tertulis darah hewan diganti darah manusia? Di mana tertulis? Lu san pegang Alkitab, besan diskusi deh lu. Be mau tanya Pak Hatta, host, boleh kau bilang. Bentar dulu, di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis? Tak ada lah. Di mana tertulis? Tak ada. Besan mau mendelu, be malas mau mendelu. Kau ini bicara tidak ada data. Di mana tertulis? Lu tahu kalau misalnya itu penebusan tidak digenapi, lu tahu ada di bagian Ya, di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis itu? Di mana lu tahu? Kau punya Bible toh? Kau pernah baca Bible nggak? Beta tunggu lu suruh berbebat. Ya, carilah kau di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia. Di mana itu tertulis? Tak ada. Oh, saya bicara bebas saja. Lu be mau Pak Hatta. Ya, oke. Bang Andi kasih kesempatan dulu, Bang Andi. Iya. Bilang dulu, Ose bilang dulu menyerah, Bang Andi. Ampun. Ini topik tadi lu bilang ini diskusi. Bilang dulu. Oseng ini banyak bicara, Oseng bikin susah orang. Biasa mau mendelu lai handi, biasa Ini bikin pusing. Kalau begini sudah ya. Anda ini bicara terus tidak pakai data ya. Saya ini lagi jual toko di toko ini, bukan toko saya. Saya lagi habisin waktu. Ada orang mau beli, saya layani Anda ini. Bicara terus tidak ada data. Bikin pusing, Iya, oke. Bang Handi bikin kopi dulu, campur Masako, campur Royko ya. Silakan, Ose sama Ustaz Tata mau ngomong. Cinta. Be mau mendeng Ustaz Hatta. Iya, Ya, tapi aku keluar dulu. Aku mau jual semeng dulu. Ada orang mau antar di bangunan dulu bikin semeng. Cari uang supaya lu kaya. Ya. Siap Bang Andi, siap. Aduh, sakit perutku, Pak. Ini Morris. Tunggu dulu. Ose tunggu dulu. Katong mau bicara sebentar dulu. Ose dengar dulu. Ayo. Aku mau sapa dulu si Morris. Assalamualaikum, Morris. Ini katong pun tamang ini di Ambon.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia ini mualaf, Sinta. Oh, Konsep biar pertama ini mualaf. Dia baru mualaf ini. Kakak Baik, Su. Sinta, Iya, Selamat sore. salam, salam kenal. salam kenal. Jangan marah-marah Kakak Sinta, jangan kayak Oh, dia tadi biasa siapa ya? marah-marah, Handi terlalu cerai. Dia omong bawa pembalut, macam dia pakai pembalut tadi ya. Dia pakai pembalut kok. Yang ampun tadi itu siapa? Dia bikin pusing, saya bikin kabur air. Kata nggak ada dengar wewe baru. Dia sniper maki-maki, saya bikin taruh. Bikin Oh, smirlap saja. tadi dia bilang dia mau ngomong dengan patata. Host, kenapa Pikas ketemu beta di Morris lain? Ya ngomong dengan kita taruh di batu gantung, batu merah. Ngomong dengan kita. Oke dong. Beta Oke dong, aman lanjut tapi ya. besta Timor Leste. Bosok Oke, dong, Timor lanjut. Leste ah. Dia punya moyang saya dari aman besta Timor Leste. Ini nenek moyang terus dibahas. Nenek moyang. Bikin susah orang. Orang lagi dagang. Ini lagi lugi ini Ali ya. Tapi dia jual Su, lu jual pembalut, beli pembalut satu kontainer kau lu jual Su. lu beli pembalut satu kontainer kau lu jual. Ayah, jadi tangan surga. Ya udah. Jelaskan ke dia nih, santai, kau tong omong santai, kau tadi bilang diskusi. Iya, iya. Diskusi, Oke lah, kau tong nanti- diskusi. Nah kenapa ini Hadi terlalu cerewet dia? Ya, Ose ngomong sama Ustaz Tata lah ya. Iya, Saya dia memang mau ini ngomong paling tentang parlente, apa. saya ini Nanti paling lu diam, badaki. Su. Lu pilih pembalut kau jual dulu. Belum mandi, saya yang paling badaki. Nah, saya belum mandi. Di mandi kau beli pembalut Su. Oke, silakan Sinta sama Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata, ya saya izin turunkan Morris di bawah dulu Morris ya. Gantian jangan sampai ada kawan-kawan Kristen yang mau naik ya Morris ya. Ustaz Nanti Tata. ya nanti saya naikkan lagi sebentar ya Morris ya, kirim permintaan memang. Oke, lanjut. assalamualaikum. Silakan Sinta. Iya, waalaikumsalam Ustaz Tata. Waalaikumsalam, silakan. Mau bicara apa? Ustaz Ustaz juga sering baca Alkitab kok. Bible, Injil Yohanes. Iya, baca. Oke. Ustaz bisa Terus. jelaskan ke beta kok Yohanes 10 ayat 30? Baca aja. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu kan dibaca. Ya, satu perjuangan. Bisa. Oke, jadi gini. Aku dan Bapak satu. Kopi jual pembalut Sufandi. Oke, aku jelaskan. Aku dan Bapak satu itu maksudnya gini. Ketika Yesus itu diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, maka dia dan Bapa satu. Tapi ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, mereka juga satu. Mana dalilnya? Yohanes 17:21 Sip. atau di Yohanes 14:20. Betul. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi mereka semua satu. Prosesnya gimana kok dikatakan satu? Pertama, Yesus dulu satu dengan Allah. Karena dia menerima firman. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka juga satu. Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Satu. Ya. Karena apa? Karena Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Setelah mereka menerima, mereka juga satu dengan Yesus, dengan Bapa, gitu maksudnya. Terus sekarang persoalannya, kalau kotong percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Allah satu, kotong percaya dia sebagai kotong pun Tuhan, dia salah di mana? Yang salah itu karena melibatkan Yesus sebagai Tuhan, itu yang salah. Kan satu. Karena mereka. kalau Hah? Kan mereka satu. Loh, berarti mereka orang-orang Israel 12 itu muridnya Tuhan juga, itu kan satu. Iya, benar. Wah. Oke, saya hitung dulu. Muridnya 12, ditambah Roh Kudus 13, tambah Bapak Enggak begitu 13, dong. 14. Gimana? Itu urainya enggak begitu. Enggak gitu dong. Nah, terus gimana kan satu kan? Sekarang Mereka gini. satu, mereka 12, ditambah 3 Bapak, Anak, Roh Kudus. 15 dong. Gini Ustadz, gini. Gimana? Coba. Keyakinan kami sebagai kaum Kristen, saudara Rido dan saudara-saudara Kristen yang lain di bawah pantau. Keyakinan berprinsip beta lahir dari nenek moyang orang Kristen yang diajarkan kepada beta tuh.
Kepercayaan satu Yesus dengan Allah itu satu itu ibarat tubuh dan jiwa. Jiwa itu roh, gitu. Sekarang tubuh tanpa roh bisa hidup nggak? Iya, kalau manusia yang enggak, ini kan bahas Tuhan. Ustadz Tata hamba Tuhan tuh, ciptaan Tuhan tuh. Ya iyalah, sama seperti Yesus. Yang Nah, menjadi kalau beda. kita menyamakan, kalau kita mengartikan Tuhan seperti manusia, ya punya roh apa ibaratkan gitu, ya nanti di dalam Roma 1 ayat 21 itu kata Paulus bodoh kayak gitu itu. Coba baca ya, Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran seperti mirip dengan manusia yang fana. Bodoh kita itu kata Paulus. Yang Kalau mereka menyamakan- maksud oleh Paulus itu, Ustadz Tahta tahu siapa mereka itu? Mereka itu orang Mereka tidak siapa? percaya toh. Kristen, Mereka Kristen. Yang Ustadz bacakan tadi. Enggak, Kristen. Kristen orang percaya loh Pandi. Kristen orang Duh. percaya. Kristen itu tidak percaya kepada ucapan Yesus. Kata Yesus gini, Yesus. Siapa bilang? Siapa Kita bilang? gini ya, coba gini. Coba imanmu sama nggak seperti yang diucapkan Yesus? Yesus. Sama. Kamu Sama. menyembah siapa? Tunggu dulu, nanti kamu jawab. Kata Yesus Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus, Tuhan yang kamu kenal itu siapa? Allah Bapa. Mana dalilnya, Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, Yesus. Ada di mana, Yesus, Tuhanmu? Di langit. Matius 23 ayat 9. Ada berapa, Yesus? Nggak Ada boleh satu. merambat loh Ustadz. Kita kan ngomongin Bagaimana? ini aja. Nggak boleh merambat. Nah, iya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa Tuhannya Kristen? Coba. Kalau saya nanya ke Yesus, Tuhannya itu Allah Bapa di langit, Kan tidak tadi lintas kelihatan. agama tanya tentang Yohanes. Kau tuh omong slow Ustadz. Jumlahnya satu. Nah, ingat ya Tuhannya Yesus itu jumlahnya satu dan tidak ada yang lain selain Dia, tidak kelihatan di langit. Ya, namanya Allah Bapa katanya. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Coba ayo siapa? Kalah loh. Ini kan kita bahas Yohanes 10 ayat 30 loh Ustadz. Lu sudah tadi. Kalau kamu mengatakan aku dan Bapa satu, mereka juga harus kamu tuhankan. Karena di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Itu Yohanes terlalu 17:21. Ustaz. Aku Bisa dan begitu. mereka, aku Bapa mereka satu. Nah, gimana itu? Gini kan dari tadi nih ini beta pantau ini grup ini room nih bahas tentang kami orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tuh salah. Di mana dalilnya kalau dia ngaku Tuhan? Ayo. Nah, maksudnya dari tadi bosong ngomong nih seperti begitu. Ya pakai dalil. Kalau saya tidak mentuhankan Yesus karena saya sudah tahu Ya, Yesus itu itu kan utusan iya. seorang nabi penyampai firman. Itu kan versi Ustadz toh. Loh, enggak, versi Bible. Nah, versi Bible ini. Ya coba nanya. So Yesus kamu siapa? Ini coba kamu pakai dalil juga seperti saya, bisa enggak? Beta tanya Yesus yang itu- ini Beta Bukan. tanya Yesus itu keyakinan Tuhan, kami itu. mana dalilnya? Nanti saya tunjukkan dia bukan Tuhan, akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Gimana? Beta sudah akan terima untuk yang lain yang mengatakan dia bukan Tuhan, besok terima. Itu perlu Ustadz garis bawahi. Besok akan terima yang lain bilang Yesus bukan Tuhan. Karena beta berpegang teguh sampai Nah, terus mati. kamu mengatakan Yesus Tuhan itu mana ayatnya? Ini sekarang Yohanes 10 ayat 30 ini Udah sudah aku bantah. Mereka juga satu. Dalilnya jelas dua dalilnya. Sama mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku, ha? Tadi betanya balik Ustadz toh. Betanya Nah, balik apa? Ustadz. Satu seperti kotong manusia nih dan kotong pun jiwa. Kalau tanpa jiwa tubuh bisa hidup sonde. Nah sekarang oke saya mau nanya. Apakah Yesus dan Allah itu mempunyai hidup satu apa mempunyai hidup sendiri-sendiri? Ayo. Gimana? Hidup satu.
Oke, salah. Di dalam Yang benar Yohanes gini, 1, tunggu. Yohanes 1 Oke. ayat 1. Saya nanya dulu, tunggu. Saya nanya ke Yesus, Yesus, apakah kamu mempunyai hidup sendiri? Alah Ustaz nih Ustaz itu bosan di sini. Ini loh. Itu coba Yohanes 5, coba Yohanes 5:26. Yohanes 5:26. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, itu. Yohanes berapa Ustaz? Ustaz tadi Yohanes berapa Ustaz? Yohanes 5:26. Ayo, Yohanes 5:26 coba. Yohanes 5:26 ya. Bang Jiman kirim permintaan Bang Jiman. Bang Jiman kirim permintaan aja kalau mau naik silakan. Enggak usah teman-teman typing naikkan. Suruh beliau kirim permintaan supaya Bang Jiman naik. Ini host. Kalau Rifa udah nyantai biar Sri Kandi lawan Sri Kandi aja. Iya boleh. Uni kalau sudah siap Uni bilang ya Uni ya. Biasa mau ngomong Ustaz Tahta juga biasa mau ngomong dengan Ya orang. enggak apa-apa ngomong aja dulu kalau Uni sudah Dulu siap. ini. Ini aku dan pembeli adalah satu. Lu beli pembalut kalau jual Suhandi. Yang beta tanya tuh kotong senusa tafsiran merajalela senusa panjang lebar sangga sen bisa kok. Ya coba baca udah Yohanes 5:26. Katanya hidupnya satu. Padahal sama-sama mempunyai hidup pribadi masing-masing. Ayo gimana? Ya memang susah juga kalau omong dengan saudara-saudara yang sudah mengimani dia. Nah, sama juga ngomong tentang Muhammad bosan juru selamat besan percaya juga kotong sudah nyambung betul. Lah yang enggak kita kan bicara dalil. Cuma dari tadi Sekiranya setiap kita omongin itu sekiranya dia pakai dalil gitu loh, jangan cuma omong doang gitu. Sen perlu pakai dalil. Karena kotong iman. Beta soalnya tahu baca Al-Quran karena Pakai dalil, pakai iman dia. Belajar Jo. Iya, kalau beta dia tulisan bahasa Indonesia beta belajar juga bisa. Sama kayak Basong, kau tempuh Alkitab terjemahan ke bahasa Indonesia jadi Ya, batu bata juga gitu. Kalau pakai iman, Ose itu kalau sembah sama dengan sembah sapi, sama dengan sembah monyet. lu jangan sembarang. Karena hanya pakai iman. Kalau iman itu tanpa akal, kita tidak berpikir, kita bisa saja sembah monyet, sembah sapi kayak Iman di itu India sana. melampaui akal budi. Gini loh ya. Salah, tapi iman Gini tidak. awas gini. Yesus itu berasal dari rahim Maria. Kemudian dikandung 9 bulan, dilahirkan. Hidup di dunia mulai dari bayi sampai dewasa. Selama hidupnya Bunda Maria tidak pernah mengatakan anak saya adalah Tuhan. Justru Bunda Maria ini merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, dibuatkanlah surat-surat untuk menumpahkan darahnya di tiang salib, dihidupkan kembali oleh Paulus Roma 14:9 menjadi Tuhan. Jadi ini orang-orang yang dari Timor Leste ini ya memfitnah anaknya Maria, anak kesayangan orang dijadiin Tuhan, dijadiin tumbal. Tidak ada satupun data di Bible Bunda Maria mengatakan anaknya adalah Tuhan. Tidak ada satupun data di Bible Yesus mengaku Tuhan. Datang orang Timor Leste mengorbankan anaknya orang dengan iman. Nah, iman apa ini? Ini namanya iman kacau balau. Mandi lu udah tadi bilang ngopi mandi, lebih mandi Su. Anak orang jangan dituangkan. Itu anak kesayangan Maria. Dengar, agamamu, agamaku. Ini bepung kepercayaan. Kan soalnya merugikan Basong jua. Ada rugi kok. Rugi kok. Tidak rugi. Cuma kalau bicara itu, kalau bicara itu tolong pakai data, jangan pakai iman saja. Itu sayang sama kakak. Beta mau ngomong Ustaz Tahta supaya Ya ini aja. Ose ngomong. Ose ngomong dengan katumpung kakak. Ngomong katumpung kakak ini dari Ambon juga. Katung kakak Fandi ose ngana pe body so poco-poco. Itu belado itu, kata Makassar. kalau dari tadi Katong bersaudara. dia tahu apa sih yang beta omong dari tadi. Beta mau bicara sama Ibu Sintai. Oh lanjut. Bilang beta mau ngomong sama Ose. Beta kenalan dulu sama Ose kakak. Oke lanjut Seng. Nama beta Rifa. Beta ini kekasihnya Yesus.
Kakak tahu kah? Beson tahu Tuhan Yesus yang ada kekasih selain beta. Beta kekasihnya. Ah, kakak jangan begitu. Yang lain. Beta lah kekasih Tuhan Yesus. Lanjut. Berarti lu Lanjut. pelakor. Kok pelakor? Beta bukan pelakor. Beta lebih dulu mencintai dan dicintai kakak. Lanjut. Mau maafin tadi Lanjut. udah tadi maksudnya begini, kotong pun prinsip iman nih, kotong percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Allah tuh di dalam Yohanes. Katong percaya kakak dengan Yesus. Katong tahu kalau Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Kakak berapa Tuhan? Satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Hey. Kakak berbohong. Kakak bilang kakak mencintai Yesus dan percaya kepada Yesus. Ditanya Tuhan ada berapa? Kakak bilang 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Uni lu datang, beta sono bilang 3, beta sono bilang 3, Uni lu yang Lah, bilang, beta bertanya dulu. Itu Bapa, itu Roh Kudus, itu Putra ada berapa katong? Katong. Tadi beta bilang 1, Uni lu yang bilang 3. Siapa satu-satunya Tuhannya kakak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu ada berapa Satu pribadi, satu tubuh. Ada Satu otak, tubuh. ada hati. Berarti tubuh yang satu tubuh kan? Ada otak, ada hati. Satu tubuh. Berarti satu tubuh yang mati di tiang salib itu tubuhnya Bapa toh? Iya. Bapa mati. Iya, mati untuk anak hidup kembali. Siapa yang jaga itu bumi selama 3 hari mati Bapa? Bapak. Dia punya tubuh mati, dia profit. Kakak jangan tipu-tipu beta. Bapak itu mati 3 hari lalu dia yang jaga bumi. Macam mana itu bisa terjadi? Aduh. Dia punya tubuh mati tapi dia pro hidup. Beson tipu. Loh, roh itu katanya dia satu tubuh. Macam mana ini kakak? Sekarang Jadi tubuh itu Tuhan bukan? Tadi be contoh itu. Sekarang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu seperti tubuh, hati dan otak. Jadi yang otak yang mana, yang hati yang mana, yang tubuh yang mana? Otak itu yang pikiran di roh, pikiran di hati. Kalau kakak menganalogikan Tuhan kakak seperti hati, roh dan tubuh, beta bertanya, siapa di sini yang jadi hati, siapa di sini yang jadi tubuh, siapa di sini yang jadi roh? Dia 3 berfungsi semua. Beta tidak bertanya masalah fungsi tidak berfungsi kakak. Beta bertanya siapa yang jadi hati, siapa yang jadi pikiran, siapa yang jadi bulu, siapa yang jadi roh? Semua Tuhan. Semua Allah Tuhan. Bapa. Dengar Mohon maaf. Bulu Yesus pun Tuhan menurut kakak. Lu percaya Muhammad dan dem bulu-bulu juga sonde. Percaya dong Nabi Muhammad dengan bulu-bulunya itu ada sebagai manusia berbulu. Beta juga begitu. Loh, beta bertanya sesuai dengan apa yang kakak sampaikan. Kakak bilang itu tubuhnya Yesus Tuhan. Iya. Berarti itu kelamin pun Tuhan. Saya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Satu, mereka satu pribadi. Satu apa? Satu pribadi. Satu pribadi maksudnya apa ini? Yesus yang berbulu itu Bapa kah? Uni Rifa, lu bisa jelaskan ke beta kalau tabung tuh ada di sudut bagian-bagian yang bisa dijelaskan, dia punya persegi yang mana, lu bisa jelaskan ke Bisa, beta? kakak beta pun sekolah matematika dulu. Beta dijelaskan itu segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang sisinya sama. Bukan. Ibarat Apa tabung. lagi? Tabung apa kakak mau? Tabung gas. Tabung Biar gas LPG. di Tabung gas LPG itu memiliki kerangka yang bukan dari gas, tetapi di dalamnya ada gas. Nah, kakak mau bilang Tuhan kakak seperti itu kah? Bukan, lu yang bilang. Kapan dia bilang? Sekarang. Tuhan kakak seperti tabung gas. Di dalam Tidak. terkandung roh. Woi ibu-ibu, jangan promosi LPG, woi, debat ayo. Itu Uni yang bilang tabung gas. Kakak, saya mau bertanya dulu. Katong bilang kalau itu Bapak mati di tiang salib, betul kah? Iya, betul. Waduh, kakak tahu kalau kakak itu bukan Tritunggal. Tahu. Kakak apa? Oneness. Beta tahu, beta percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Beta bertanya kepada kakak tahu tidak ajaran Sabelian itu ajaran bidat.
Menurut orang Kristen mayoritas. Kakak ini Tritunggal atau monarki? Tritunggal. Kakak bohong. Kalau Tritunggal itu Bapak bukan. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Kenapa kakak bilang tadi Jadi Bapak pengajar adalah? ngomong begitu. Kakak tunjukkan data kalau tidak percaya. Kakak tahu tidak orang Katolik? Orang Katolik itu punya literasi namanya Katolisitas. Di Beda, situ Katolik dijelaskan. dan beta Protestan, beta kaum Luther. Iya, tapi beda. tentang Tritunggal itu Konsili Nikea tahun 325. Bosong tahu Martin Luther soalnya. Martin Luther Tahu itu lah, tahu. Dia kan di abad ke-16. Martin Luther itu Tritunggal, kakak. Tidak pernah monarki. Apa kakak ini? Martin Luther tuh dia yang protes dari Katolik baru dia bangun kotong. Dia protes tentang indulgensi. Dia protes tentang berbayar kalau mau mengampuni dosa. Yang beta bahas ini tentang Tritunggal, kakak. Kakak paham tidak itu apa arti Tritunggal? Kakak bilang paham, tapi kakak wanes. Itu, tapi dia bangun dan dia bangun kami sebagai kaumnya itu dia tetap Beta mengajarkan bertanya tentang kepada Tritunggal. kakak yang cantik. Beta bertanya kepada kakak yang cantik. Kalau kakak bilang bahwa Bapak itu adalah Yesus, kakak itu bukan Tritunggal. Kakak boleh tanya sama pendeta. Kakak punya pendeta, tanya sudah. Wah, pendeta ajar begitu nah. Coba tunjukkan siapa nama pendeta kakak, biar kita sebarkan bahwa kakak itu bidat dalam Kristen. Karena ajaran Tritunggal itu bukan satu pribadi kakak. Uno substansi, tres persona. Satu substansi, tiga pribadi. Kakak tidak tahu, kakak memalukan kakak. Oh tidak, beson memalukan. Beta percaya Yesus itu. Kalau anak kakak Allah percaya, yang turun ke bumi untuk anak tebus Allah atau dosa Allah manusia. Bapa? Kata kakak tadi Bapa, sekarang jadi anak. Mana Allah betul? Bapa, Anakku Allah adalah Anak, Bapakku. Allah Roh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tiga Berarti dia juga kesatuan adalah tidak anak. bisa dipisahkan. Oke. Berarti ketika Bunda Maria menyusui anak, artinya dia Biasa menyusui Bapak. Dengar, beta sonde pernah dalam depung ajaran menguraikan tentang Alkisah kehidupan Maria dan Kakak Yesus. kenapa tidak jawab yang barusan? Kata kakak itu adalah Bapak, anak itu adalah Bapak. Ketika anak itu menyusu kepada ibunya, berarti yang menyusu itu Bapak. Yang mengajarkan tentang kami itu kehidupan Yesus Kristus. Aduh, kakak kenapa tidak jawab? Beta bertanya. Yang Dia nggak waktu Bapak menyusu kepada Ibunda Maria, maka yang menyusu itu adalah Bapak. Allah Bapa yang Ya, menjelma berarti yang menyusu itu adalah Bapak rupanya. Allah Bapa yang Oh my menjelma God. menjadi Allah Anak. Bapak menyamar ingin menyusu. Aduh. Ternyata itu Bapak. Iya. Anakku adalah Bapakku. Oke, ya sudahlah. Macam mana lagi? Kalau memang Bapak yang mati di tiang salib, itu kan imannya kakak toh. Tuhan Memang kakak mati benar. toh. Berarti kakak Benar. penyembah Tuhan yang pernah mati. Mati dan hidup kembali untuk kasih selamat beta. Lazarus pun bisa hidup kembali toh. Iya, itu Kenapa yang tidak kasih hidup menyembah kan Lazarus? Yesus toh. Si Yesus pun dihidupkan. Ya karena dia punya Bapak yang memegang dia nyawa. Dan katanya Bapak tadi dia. Macam mana kakak ini? Yang Yesus lakukan di dunia sebelum dia mati itu pekerjaan Allah yang dilakukan melalui Kakak dia. beta tuh cuma bertanya, itu Bapak apakah anak? Kakak bilang, iya Bapak adalah anak. Sekarang saya bertanya kepada kakak tadi, itu yang menete itu siapa? Bapak atau anak? Sekarang dihidupkan siapa? Bapak yang menghidupkan. Anak. Apa ini? Kakak tidak jelas. Sudah lebih jusan mau mendelule uni dari tadi beta cuma mau bahas tentang Yohanes 10 ayat 30 Kenapa Yohanes 10? Kenapa? Ini nanti kasih kesempatan juga Jeman ya Uni ya. Kristen juga beliau. Siapa? Oh ada Jeman. Oh ya silakan. Tapi kakak Sinta, satu pertanyaan terakhir. Menurut kakak, bisa nggak Yesus menghamili perempuan bumi? Menurut lu? Bisa lah. Oh. Dia kan Nah, normal. sudah. Itu Yesus yang lu tahu, lu kenal, yang Yesus yang kenal sonde begitu. Menurut kakak dia normal tidak? Yesus yang lu kenal sonde begitu. Tidak, beta bertanya. Menurut kakak dia normal tidak sebagai laki-laki Yesus kakak? yang lu kenal tuh yang model begitu kalian kenal sonde begitu. Kan beta beta cuma bertanya kakak. Kalau Yesus itu normal sebagai lelaki, menurut kakak bisa tidak dia menghamili kita perempuan? Ada bepo kawan di sini namanya De Jesus di Timor sini dia bisa ada istri. Nama Tuhan. Iya, De Jesus Amor di sini dia bisa ada istri. Jadi namanya Yesus. Iya. Oke. Tapi Aduh, jangan-jangan dia Tuhan kakak. Kakak Tuhan sudah dia. tanya dia bisa menghidupkan orang mati tidak? Tidak, dia tunggu uni. Oh tunggu saya. Tapi saya tidak mau dengan itu. Saya mau yang anak Maria. Yang bisa menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari langit, dan bisa merubah air menjadi anggur, bisa berjalan di atas air. Ikut dia di surga. Beta tidak mau. Beta, oh nanti dia turun menjumpai beta, menikahi beta mungkin.
Baik, Karena beta selalu memuliakan nama dia kakak. Beta tidak membiarkan orang-orang menghina dia kak. Beta yakin dia cinta dengan beta. Dan tadi lu omong Dia ada hina cinta dia. dengan beta. Dari tadi lu omong lu hina dia. Sejak kapan beta menghina dia? Beta selalu bertanya, beta tidak mau kakak menghina bapaknya. Ya, Bosong beta sangat room ini mencintai. bukan room diskusi, bosong menghujat tentang beputuhan. Di mana beta menghujat? Oh, saya punya tuan kakak. Sonde be manyasal Fandi beson be manyasal beson Sejak Kakak Sinta jangan begitu. Beta tidak pernah menghujatnya punya. Bosong pakai dalil-dalil debat. Beta bertanya kakak, beta tidak membuat klaim. Kalau be om bilang Muhammad tukang perkosa, bosong terima ke sonde. Kan berdosa kakak, tidak ada dalilnya. Kalau beta bertanya apakah Yesus disunat, itu betul. Kalau Nabi Muhammad memperkosa, mana itu fitnah, itu tidak pernah ada. Tapi kalau Yesus itu punya kelamin, itu betul. Dia punya burung pernah disunat kakak. Kakak mau menafikan itu? Kakak mau melupakan kalau dia pernah disunat? Gimana kakak ini? Atau kakak mau bilang dia tidak bisa menghamili karena dia cacat? Jangan kakak begitu. Dia makan ikan goreng, sehat badannya. Kakak yang menghina. Kakak mengatakan dia tidak mampu menghamili perempuan, toh? Hinaan bagi laki-laki mengatakan mereka tidak mampu, kakak. Kecuali mereka cacat. Ejakulasi dini, burungnya tidak berfungsi. Host kestur beta subesan mau omong nembak song. Begini aja begini ya, udah. Besan mau. Bet takut beta omong nembak song be makin Sedangkan kakak menuhankan Tuhan yang berkelamin, kakak tidak merasa berdosa ketika beta mengatakan bahwa kakak punya Tuhan bapak. Kakak mengatakan bapak itu berkelamin. Kakak yang menghujat. Biasanya om begitu, lu pikiran saya yang sampai ke situ. Lu parah. Saya dengar dulu, Bukan masalah pikiran sampai ke situ atau tidak. Dengar, beta sini omong begitu, lu pikiran merajalela sendiri lu. Beta bertanya, karena itu konsekuensi kakak menghina bapak. Kakak mengatakan bahwa bapak itu adalah Yesus, maka kakak percaya bapak punya kelamin, toh? Sonde biasa percaya itu, lu yang percaya. Lah, kalau begitu bapak itu Yesus bukan? Lu tahu seputar balik pidato-pidato omong beta biasa akan pernah ikut lu pun dalil. Beta Lu pernah lihat Muhammad muka ke sonde lu? Coba begini aja Uni, saya kasih kesempatan laki-laki. Bang Jeman dulu. Lu pernah lihat Muhammad muka Uni? Coba, saya dengar dulu. Saya mau kasih kesempatan. Kasih kesempatan Bang Jeman dulu ngomong, ya. Bang Jeman, silakan Bang Jeman. Ini Kristen ini. Saya dengar ini Kristen. Salam kakak, saya juga lagi habis pulang gereja ini di GB di Carrefour kakak. Gereja pagi tadi, lagi di mobil ini kakak. Saya mendengar tadi menanggapi juga beberapa argumentasi kakak. Itu bersalahan kakak. Kakak tidak punya dasar. Siapa kakak mana ini? Kakak Sinta atau kakak saya atau Sinta, siapa kakak? Kakak Sinta Oh, Pak Mau. kakak Sinta memang sembarangan dia, bukan Tritunggal dia, tapi tidak percaya ya sudah Abang Jeman. Abang Jeman jelaskan kepada Sinta. Oh, sudah iya. dipercaya di Jeman orang Kristen, jangan sampai dia bosan penjelmaan. Woi kakak, hati-hati bicara kakak, udah banyak seperti kakak menanyakan kasihan saya. Jumpa pada kabur diskusi. Wah Jeman, kalau lu mengaku Yesus Kristus sebagai lu pun Tuhan, lu perlu dalil untuk membenarkan dia sebagai Tuhan. Itu prinsip. Oh, itu kerangka berpikir kekristenan kakak. Itu bukan berpikirnya orang GBI kita. Itu bukan berpikir. GBI itu bukan Kristen kok. Oke. Kakak mentuhankan Yesus dari mana kakak? Dari suratnya Saulus atau Paulus kan kakak? Yang dikanonkan Paulus dan bapak-bapak gereja. Ini Fandi kesturun beta bisa ngomong dan Jeman, bisa ngomong dia bukan Kristen. Jangan dulu kabur Dia kakak. Kristen. Coba baca doa Bapak kami. Kristen kakak. Doa Bapak kami coba. Ayo doa. Bosong saja. Kakak mau coba apa? Bepu Alkitab sa bosong hafal lah doa Bapak kami. Tapi kakak bilang saya bukan Kristen. Kayak mananya? Bisa Enggak, kakak. Apa perlu saya belajar lagi gimana caranya untuk ngasih tahukan yang benar? Lu baru belajar, lalu belajar lah dulu. Enggak, gini kakak. Oke lah, terserah kakak mau ngatain saya itu adalah Kristen atau bukan. Tapi itu hak kakak mengatakan. Tapi saya mengatakan dan tegas bahwa saya Kristen di GBI di Carrefour di Medan. Oke kakak, saya mau nanyakan. Dasar kakak mentuhankan Yesus dari mana kakak? Di Betel ajar dari mana? Saya tanya kakak jawab. Nanti saya jawab pertanyaan kakak. Nanti ketunggu Kristen toh di Betel ada di bagian mana?
Saya sampaikan Dulu kepada aku kakak Kristen, sampai toh. umur Aku 23 jadi Kristen tahun saya bagaimana? kakak, saya mentuankan Yesus. Tapi ketika saya cari tahu kakak, saya tidak jadi mentuankan Yesus Ah, kakak. berarti lu Sebab bukan itu kerangka berpikirnya Kristen. bapak-bapak Wah, gereja Fandi, dan lu bohong, Paulus. Fandi. Dia bukan Kristen, Jo. Suno sabi turun ke studio Aduh Tuhan Biasa mau Oke oke besok. oke. Jadi biar saya jelaskan kepada Yang kakak di dulu sini ya. ada bosong bikkin beta tambah menyesatkan be punya Oh tidak kakak. Pendeta kemarin juga berdiskusi kepada saya kasih data pendeta Kristen. Enggak, kakak berargumentasi tapi tidak punya data, itu adalah kebohongan, itu sesat kakak. Ya, Oh, sama sombong. sama dengan Sombong. Paulus. Paulus hanya berkata-kata tapi tidak jelas kata-katanya berbohong. Saya kasih contoh ya kakak ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 9. Biar saya bacakan kepada kakak karena rata-rata orang Kristen semuanya mentuhankan Yesus itu gara-gara Paulus yang mengkanonkan bapak gereja dengan surat-suratnya. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Pelan-pelan lu terus keburu-buru lu baca sembarang. Oke. Oke, apa kok? Oke. Lu pegang BP Alkitab Makanya pelan-pelan. kakak baca juga Alkitabnya lah kakak. Makanya Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 9. Nah, maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Garis bawah ya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, itu kan kakak perkataan Paulus pertama kali. Tetapi kakak, ketika di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dia berbeda lagi berkata kakak, dia tidak jujur, dia tidak bisa dipegang omongannya kakak. Makanya saya sampaikan sama kakak, jangan mendengar sepenggal-penggal aja, cari tahu. Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Tadi di Kisah Para Rasul 9 dikatakannya bahwa muridnya temannya yang bersama dengan dia mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 22 tidak mendengar. Itu tidak konsisten kakak. Apakah itu bisa dijadikan rasul kakak? Apakah itu bisa dijadikan rasul yang mentuhankan Yesus dan sekarang Kristen mengikutinya kakak? Kristen yang mana yang hanya ikut Paulus? Kristen yang mana hanya ikut Paulus yang Oh, tahu? Kristen yang mentuhankan Yesus kakak. Kok kakak lari kemana-mana? Lu tadi bilang lu dari Betel. Betel tuh bagian dari Kristen yang mana? Oh, Betel Indonesia itu Kristen kakak. Itu bukan aliran seperti Saksi Jehovah, seperti Advent. Itu Kristen sama yang mentuhankan Yesus juga. Denominasi Kristen di dunia ini ada banyak dan beta Protestan inti dari kaum Luther. Iya, tahu kakak. Denominasi yang lain yang ada campur baur ajaran yang bosong aduk datang jam bawa mendembeta bisa pakai itu. Iya, tahu kakak. Protestan juga pecahan dari Katolik kakak. Itu karena aliran baru juga dari Martin Luther kakak. Kakak tahu. Tadi Uni ada jelaskan Martin protes tentang apa? Uni jelaskan ke Jimen lah, dia protes tentang apa di ini Katolik. Enggak kakak, saya menjelaskan di sini. Uni jelaskan Uni. Bahwa para rasul Paulus yang kita katakan rasul. Saya ini baru pulang gereja ini kakak ya. Jangan pancing emosi. Lebih gereja Ya, di mana? dengarin dulu. Jadi Rasul Paulus yang kita anggap semua perkataannya di Perjanjian Baru, bahkan dia yang menegaskan dan mengkanonkan bersamaan bapak-bapak gereja bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan sekarang kekristenan orang-orang Kristen mengikuti hal tersebut.
Dan ternyata dia tidak layak jadi Rasul Paulus karena semua omongan dia itu tidak bisa dibenarkan karena plin-plan. Di ayat pertama dia mengatakan, dengar beta dulu yang menyatakan tidak layak tuh dari lu, bukan semua orang Kristen yang meyakini oh dia tidak sebagai- layak ketika dia berkata A yang pertama tiba-tiba dengan makna yang sama tujuan berkata B lagi. Saya kasih contoh tadi kisah para rasul tadi kakak. Kisah para rasul 9 ayat 4 sampai 8. Di sana dia mengatakan bahwa orang-orang yang bersama dia itu yang bertiga dengan dia mendengar suara tapi tidak melihat. Tetapi dia mengatakan lagi di kisah para rasul 22 ayat 9, orang-orang tidak mendengarnya yang bersama dengan dia, bahkan tidak melihat apa-apa. Mana yang harus kita dipegang kakak? Coba kakak pikirkan dulu sebagai manusia. Jadi otomatis kesimpulannya orang ini Rasul Paulus ini yang dianggap rasul mengatakan bahwa dia menerima dan berbicara kepada Yesus dan dia memohon ampun. Akibat apa? Hanya dengan perkataannya sendiri, tidak ada kesaksian, tidak ada nubuat. Dari mana kakak bisa percaya? Coba kakak jelaskan. Halo kakak, kenapa ketawa kakak? Coba kakak jelaskan. Bisa kan? Bagaimana kalau 100 orang, kalau 100 orang kemarin itu di zaman itu mengatakan, oh saya bertemu Yesus dan dia menyatakan berbicara kepada saya, tapi tidak ada nubuat sebelumnya, Jimen. tidak ada kesaksian orang di situ. Jimen, lu dengar beta. Oke. Dan tadi lu jelaskan panjang lebar tentang itu kisah para rasul yang lu uraikan tentang bagaimana Paulus memberi diri untuk ikut Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, lu baca dari tadi itu sebenarnya lu paham dia maksud mau sampai di mana. Dia maksud tuh lu mau mempertanyakan tentang Paulus itu sebagai rasul yang tidak mengimani itu, lu hanya baca 1-2 ayat bro, lu bikin kesimpulan sendiri ya, gelap lah. Ini kakak saya tidak mengarang-arang. Coba baca dulu kisah para rasulnya Lu pergi kakak. kembali gereja lu pergi gereja jam 10 baru lu pulang. Tidak bisa seperti itu kakak. Kakak ingin menang sendiri dan tidak melihat data. Makanya saya tanya, di mana ada data kakak? Coba jelaskan. Di mana dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, atau Yesus bersaksi bahwa saya itu Tuhan dan sama dengan Bapa. Saya adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia seperti kerangka berpikir orang Kristen. Coba di mana kakak? Coba jelaskan di ayat mana biar saya cari. Kalau ada kakak, saya akan kembali di umur 23 tahun saya yang mentuhankan Yesus kakak. Ayo kakak. Sudah lu murtad Ayo. bagai itu. Lu murtad bagai. Argumentasi kakak, tidak ada data. Ayo, tidak ada data. Karena kenapa? Memang itulah kerangka berpikir kekristenan. Bosong pung rum penyesat di sini. Begitu. Besan mau tadi. Kok penyesat kakak? Saya mengatakan yang sebenarnya, yang ada saya data, ada saya buktinya, dan saya berpedoman pandangan Alkitab. Lalu kakak yang berpegang teguh kepada pandangan Paulus yang tiba-tiba menjadi rasul, tidak ada nubuat, bahkan ucapannya ketika dia ke Damsyik gitu, pertama mengatakan bahwa teman bersama dia mendengar suara, tiba-tiba dia mengatakan lagi kembali tidak mendengar suara. Mana yang kita pegang kakak? Wah, Itu dengar, kebohongan. Mu dengar beta doa Jimen. Ini Fandi habis omong ke turun beta ya. Kenapa? Janganlah turun-turun kakak. Kita tetap di sini. Kita berdiskusi. Mana data kakak? Ya lu diam kau omong. Seng Oke. memang. Oke kakak. Kayu kering nih. Ubi dengar. Jangan memaki kakak. Saya ngerti artinya. Dia bilang ubi. Tahu ubi ungu. Oh iya kakak. Udah. Jelasin lah kakak. Mana datanya? Dari tadi bosum beribut besan mau omong dari tadi beta tanya Ustaz Tahta untuk kotondo bahas tentang Yohanes 10 ayat 30 dia sepanjang lebar Dulu bahas sama Ustaz Tata. Itu berbeda dengan keimanan kita di Kristen. Mereka bukan pengikut Yesus. Uni juga datang kotondo 2 tahun benar dia omong segala macam. Makanya anak orang jangan dituangkan. Ini resiko anak orang dituangkan. Nanti Ini satu dari resikonya. tadi lu belum beli pembalut lu. Dengar Jimen, lu baca dari tadi kisah para rasul lah, lu baca. Lu sekarang Iya baca lah kak. Nah, lu ada bahas tentang kisah para rasul toh. Lu ambil Iya, kisah para rasul, lu baca kisah para rasul 2 yang seperti biasa bosong omong nomor 34.
Lu baca kuat-kuat, kasih semua kau dengar. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 berapa? Dari tadi bi omong dia dengar be pemalas. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Lu baca kuat-kuat semua dengar. Wow, janganlah marah-marah kakak. Oh, lu salah. Itu aja marah-marah kakak. Handi lu beli pembalut tuh Handi. Satu tronton kau jual. Oh, kemarin kita merujuk pada teks originalnya, kakak bisa kah? Original Sebab- yang mana? Beta lahir be pegang be Alkitab nih soalnya pernah ada ori-ori Alkitab be Alkitab. Mau yang original yang ke mana? Oh, Anda kakak pakai terjemahan, kakak bilang original yang mana itu? Terjemahan. Emang tadi Tadi dia bahasa bilang, Yunani kalau langsung. Al-Quran bisa tulis dalam bahasa Indonesia, Beju bisa baca. Saya tidak membahas Al-Quran kakak, kita membahas Alkitab. Sekarang Ya, jangan lu kemana-mana. Lu pegang, lu baca kisah para rasul, jangan lu baca yang di tangan kisah para rasul 2 ini nomor yang 36 nih lu baca lu baca kas kotong dulu, lu baca kuat. Oh, berarti kesaksian Allah Bapa yang menyatakan bahwa di ulangan atau bilangan itu saya lupa 23 ayat 18 kalau nggak salah. Andi Dia kasih menyatakan bosong semua bikin beta mau sesat, beta sonakan bau. sabar dulu. Dia menyatakan di situ Allah tidak berdusta seperti manusia, apalagi menyesal seperti anak manusia. Masakan ia berfirman tapi dia tidak menepatinya. Itu berlakukah kakak sampai langit bumi ini hancur kakak? Lu baca tuh lu Bibel ada kisah para rasul tadi lu cerita. Kan ini padahal mereka sama-sama di perjanjian lama kakak. Beta sudah bahas itu lah lu tadi babusa di. Makanya kakak saya katakan. Be omong kisah lu kan mau baca. Makanya saya mengatakan kepada kakak, coba kakak pikirkan dulu. Kalau contohnya ada lu satu-satu di takut perjanjian baca, lu lama takut bertentangan baca, firmannya, bisa nggak Dengar. dijadikan pegangan? Berarti Lu takut kalau baca. memang bisa dijadikan pegangan, Bapak juga tidak konsisten pembicaraannya, pelan dia tidak patut jadi Dengar. Tuhan yang disembah. Dengar saudara Masa dia berkata tadi tiba-tiba. Dengar saudaraku Jimen. Tetap Iya, tenang, apa Tebu. itu? Kita orang Indonesia, kita saudara. Tidak perlu terlalu beribut. Jangan terlalu banyak ngoceh versi kita. Kita ini saudara, satu bangsa, satu negara loh. Jadi sekarang lu punya Alkitab, lu Alkitab, Bepu Alkitab, Bepu Alkitab. Lu punya Tuhan, Bepu Tuhan. Kenapa kita mesti beribut? Saya tidak mengatakan kita tidak saudara kakak. Yang saya katakan ketika di perjanjian lama. Mau baca dari tadi, ini lu buang-buang bepu data. Beta ada di desa lah, pakai wifi lah, buang-buang bepu data salon. Aduh. Kakak coba dulu baca di perjanjian lama tentang. Lu dari tadi babusa tentang ini kisah para rasul, ajak lu mau baca kisah para rasul, sen mau. Ya saya sudah baca kakak itu, makanya saya katakan itu bertentangan dengan ayat yang sebelumnya Bible kakak. yang lu pegang tuh kisah para rasul 2 nomor 36. Seperti biasa bosong ngomong nomor 30. Kalau beta pasal 36. Lu baca Iya kakak. Saudara pegang kan. Kristen yang ada di kolom komentar, bosong pegang kan. Alkitab, bosong baca di kisah para rasul 2 ayat 36. Saudara Kristen yang ada di kolom komentar, ambil Alkitab yang bosong pegang, baca kisah para rasul 2 ayat 36. Iya kakak. Itu terjemahan LAI. Bahkan terjemahan LAI pun merubah dari kata Tuhan menjadi Tuhan di Yohanes, ya. Lord itu kakak, itu bukan Tuhan. Kalau God itu Tuhan. Kakak tahu gimana caranya terjemahan bahasa Indonesia kita ini Alkitab dari bahasa Yunani. Alkitab sah Sabar yang dulu, disahkan kakak. oleh lembaga Alkitab Indonesia loh. Satu buku yang Iya, mau disahkan Bapak Jokowi pun kalau salah penerjemahannya, kakak juga akan salah memaknai. Jimen lu parah, Jimen. Satu Alkitab yang disahkan oleh satu lembaga negara itu sah loh. Hah? Iya sah Untuk buku kakak. yang disahkan oleh satu lembaga di satu negara itu sah. Sah kakak. Judi juga disahkan di Indonesia ini asalkan ada izin Tidak ada di kakak. aturan. Lembaga apa yang mensahkan judi? Judi. Kakak. Lembaga apa? Kakak Lembaga biar saya apa? kata. Sabar dulu kakak. Biar saya jelaskan sama kakak. Judi suruh seperti lu dari tadi mau baca, kripto lu itu mau sekarang baca. udah ada izinnya kakak. Suruh lu mau baca, lu mau baca dari tadi.
Makanya kakak, saya bilang sama kakak di perjanjian lama itu ada satu ayat yang bertentangan juga sama dia. Kau kisah para rasul. Kau tuh ngomong kisah para rasul. Iya, saya juga di perjanjian lama juga kasih sama kakak ayat. Dari Kenapa tadi lu kakak tidak baca? babusa, dari tadi lu babusa di kisah para rasul. Ayo baca Bahasa kisah para rasul. Saudara-saudara Kristen yang di bawah bosong pegang Alkitab, baca kisah para rasul 2 ayat 36. Baca dan berikan komen. Yang sudah dapat baca dan ketik sekarang di kolom komentar. Jimenson mau baca, dia takut dia takut, dia mulut. Oh, saya tidak takut kakak, saya justru baca sama kakak tadi. Saya bilang itu. Bilangan 23 ayat 19 kakak, coba kakak baca dulu. Nanti bertentangan dengan ayat tersebut yang kakak kasih. Lihat ya, Bilangan 23 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah manusia. Itu dua variabel itu sudah terpenuhi, kakak bertentangan. Oke, kalau tadi yang kakak bilang tadi dengan ayat tadi kisah para rasul, ini bertentangan dengan ini atau tidak? Bahkan ditambahkan lagi Alkitab yang dikeluarkan oleh negara ini itu legal dan sah. Lembaga Alkitab mensahkan dia untuk memberikan keyakinan kepada depung kaum. Lu dengar Oh iya. Kakak, saya mau, kalau kakak membahas negara kakak, itu alasan kakak, itu memang diberikan kewenangan kepada LAI. Tapi soal kebenarnya atau tidak benarnya itu, kita menjadi manusia harus cerdas, cari Tadi akal. lu bilang Kristen, be ajak lu baca Alkitab, lu gamantar, lu takut kesurupan. Apa urusannya saya takut kesurupan kakak? Saya bilang Urusan mau baca. firman, Tadi ayat dengar, firman yang semua diberikan dengar, ya. kakak sama Di aku dalam kisah bertentangan para dengan rasul ayat yang ini. Tadi Jimen omong-omong tuh, kisah para rasul 2 ayat atau yang besong biasa omong nomor 36 berbunyi begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, ayo merujuk kita kepada original teksnya kakak. Ayo, berani kakak, jangan LAI. Ini orang ini ya habis jual pembalut. Yang sah. Matiin anak orang, dihidupkan kembali, disalibkan anak orang, jadi Tuhan lah dia. Aduh. Sudah bisa, Jangan, kakak tahu nggak ada kesalahan LAI terlalu banyak kakak. Kesalahan berarti depo Alkitab sudah ditarik kembali. Ini pegang nih Alkitab beta baru beli. Tidak ditarik lah, karena kewenangan itu diberikan kepada otoritas terjemahan LAI kakak. Satu lembaga mensahkan untuk mengeluarkan buku, berarti itu sudah diakui dia punya kebenaran. Iya, diakui kebenaran oleh manusia, bukan Alkitab, bukan Bapa, bukan Yesus yang mengakui bahwa dia disalib. Ayo kakak, apalagi dia anak manusia. Bahkan Bapa mengakui bahwa dia itu tidak seperti manusia, apalagi anak manusia. Jimen, Tolong kenapa sudah dengarkan. baca? Halo. Kenapa Jimen sudah baca dari tadi? Jimen, lu baca Saya sudah baca, saya sudah ucapkan itu bertentangan kakak. Bagaimana itu kalau bertentangan? Masa kita juga dua-dua variabel yang berbeda kita imani sama-sama sementara saling kontradiksi dan berbeda. Ayo kakak, coba jelaskan dulu sama aku. Jeman yang terlalu sibuk. Kau Kristen KTP kau. Ayo kakak, jumpa kita di mana? Saya di Carrefour, banyak yang sudah ngajak jumpa, bahkan diskusi offline. Mereka tidak percaya. Saya suruh ke gereja saya baru pulang gereja ini. Tadi gereja pagi saya. KTP kau. KTP. Saya mentuhankan Yesus di umur sampai 23 tahun saya. Biar percaya kau, biar tahu kau. Tapi ketika akal saya aktif, saya cari tahu kebenaran. Akalmu itu siapa yang kasih akalmu? Akalmu itu. Akalmu justru Tuhan, justru Bapa yang ngasih akal agar aku bisa menemukan kebenaran dari kebohongan umat manusia. Shalom Ibu dari Papua. Oke, beta dari ujung Timor Dari Leste. timur lagi ini saudara kita. Iya. Oh, Bapak. Beta di Timor Leste, perbatasan Indonesia Timor Leste. Iya, saya nonton tapi
KTP ini terlalu banyak ngomong sampai mulutnya babusa sekali nih. Mohon saya kalau Kakak, pegang Alkitab, berikan datanya kakak. Kalau memang saya banyak omong berbusa dan tanda Mulutnya terlalu saya. banjir. dari tadi nih beta beribut-beribut dan dong tuh terus sekarang beta sudah baca terakhir yang dong bilang kas tunjuk itu dalil yang menunjukkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Beta baca kas dong beta mau minta turun, ma dong sama kas turun beta. Jadi Iya, saya bilang sama kakak baca juga dengan data yang saya kasih itu bertentangan atau tidak, saya tanya. Kalau ada ayat yang di perjanjian lama saling bertentangan, mana yang harus kita pegang kakak? Saya tanya sama kakak, mana yang harus kita ikuti? Yang beta pegang sekarang, yang Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kenapa? Oh, berarti yang Kisah Para Rasul yang lain tidak kakak pegang juga, tidak kakak imani. Jalankan. Dari tadi besu bilang beta ini kan di besong. Besong minta data. Berarti ke- kakak hanya satu aja, tapi yang lain tidak berlaku sama kakak. Oke, biar saya katakan kepada kakak, tidak ada satu titik atau iota yang bisa kau tiadakan di Taurat. Ya, sampai langit bumi ini hancur. Oh, Paham kakak? Jadi kalau hanya kakak pakai satu ayat aja untuk hidup kakak, berarti kakak memposisikan diri kakak di kerajaan surga yang paling rendah, bukan di kerajaan surga, tapi di bawah kerajaan surga paling rendah. Lu di tingkat berapa, men? Lu sepil surga kau datang, lu di tingkat berapa? Aduh Tuhan nih, bukan saya yang mengatakan itu kakak, itu yang mengatakan Begini bro, dan Alkitab. tadi besok omong, bosong minta dalil, dan besok bilang bahwa Yesus Kristus itu ketika kami percaya dia sebagai Tuhan, kami mengimani, mengaminkan bahwa dia datang, dia menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Maka di sini bosong tanya beta, dari mana bukti bosong menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan? Bekas tahu lu di ini Kisah Para Rasul 2 ayat 36 besok baca kasih bosong. Bagi Oke. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bosong mau tanya apa lain? Oke, berarti Jawab itu, toh. berarti kakak pengikut Yesus kah? Terus dari tadi beta ngomong ini beta sebut Muhammad. Iya, saya tanya dulu. Kita harus pelan-pelan sama kakak. Kakak tidak tahu, belum selesai kita ngomong udah disambar aja ke ikan pari. Ah, terlalu parah ini rum penyesat bosong. Kok rum penyesat? Aku punya saat benam betul. Ya, Kakak, saya tanya, Anda pengikut Yesus? tadi dari tadi besok bilang besok nih. Oke, kalau pengikut harus dijawab lah dulu. Harus dijawab dulu. Oke, kalau pengikut Yesus, semua perkataan Yesus harus kita dengarkan dan kita taati dan kita imani, betul? Yang perlu harus beta taat itu yang benar-benar menegaskan dia sebagai Tuhan. Yang lain besok dengar, besok peduli. Berarti perkataan Yesus, dia bersaksi dia adalah utusan dan pekerjaannya yang besar-besar itu melain dari Bapaknya, itu tidak imani. Tadi besok omong. Bahaya itu, itu bukan Kristen, itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Ih, lu baca tadi beta ada omong dengan Ustadz Hatta, lu baca itu Yohanes 10 ayat 30. Lu baca Iya, Yesus bersaksi. Mainin 2 ayat saya dan besong. Mainin 2 ayat saya dan besong. Bosong ambil ayat satu dunia lu bosong gas naik semua. Kakak, Yesus bersaksi. Tadi kakak bilang itu adalah pengikut Yesus. Segala perkataan Yesus harus diikuti dan ditaati. Betul Yang atau suruh tidak? begitu siapa? Lu kok Yesus? Lu ada dengar dia omong kok suruh Berarti begitu. bukan pengikut Yesus kakak, pengikut Tidak, lu Paulus. salah. kalau Itu kayak gitu. kesimpulan lu, bukan beta. Aduh Tuhan nih, gatar kepala saya dengarkan kakak ini ngomong tapi pelin-pelan. Jimen, ini Fandi ke Sturm Beta nanti kapan-kapan masuk dan bosong. Dan tadi kan bosong bilang bahwa kotong nih mengimani Yesus sebagai Tuhan tuh di mana? Dia besok kasih. Dan tadi beribut beta belum mau kasih keluar. Ini terakhir besok kasih keluar. Kotong mengimani di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu kotong sudah mengimani itu. Sudah ada yang lain-lain. Mau apa lain? Sudah, toh kotong sudah tanya jawab habis na apa? Sudah diskusi habis nama apa lain? Ini gara-gara menuhankan anak orang ini ribut ini. Iya. Beli pembalut sulu dari tadi. Aduh, iya kakak kalau beriman pengikut Yesus, tapi kakak pilih-pilih apa yang kakak ikuti dari ucapan Yesus, itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Karena kalau kita pengikut Yesus kakak, Lu yang Yesus itu semua perkataan yang bersaksi kita ikuti, kita imani.
Yesus berkata, Dengar Dia yang mengutus aku. Segala pekerjaan besarku itu melalui dari Bapa. Melalui dari Bapa. Berarti dia itu utusan dan semua nubuatnya, mujizatnya, pekerjaannya, bahkan firmannya itu berasal dari Bapa. Lalu kakak mengatakan dia Tuhannya, bukan Bapaknya. Ataupun iya kakak iya. Lu nih percaya Allah itu sebagai Tuhan kan dari Muhammad toh? Kok dari Muhammad? Terus lu percaya dari mana? Lu tiba-tiba lu bertuhan tanpa lu pun nabi itu lu dari mana? Kakak, di umur 2 sampai di umur 23 tahun saya mentuhankan Yesus sebab itu adalah agama yang diwariskan nenek saya. Lalu saya tetap mentuhankan Yesus. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolonglah saya, berikan aku semua segala kekuatan untuk menghadapi cobaan. Tetapi setelah umur 23 tahun, saya melihat kok ada yang berdebat-debat terus ini. Kenapa mereka ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus utusan. Saya cari tahu. Karena selama di belakang umur 23 tahun, saya tidak cari tahu. Setelah saya cari tahu, terlalu banyak saksi-saksi Yesus. Yesus yang bersaksi, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Yohanes. Yesus berkata, aku ini adalah utusan. Aku ini diutus untuk domba-domba yang tersesat. Kalau lu sendiri baca itu Yohanes 10 ayat 30 Najimene. Lu ya udah ini Matius 15:4. Aku diutus hanya kepada Yohanes 10 ayat 30. Berarti kalau kakak justru itu kakak, kalau kakak contohnya ada kontradiksi, kakak cari tahu apakah original teksnya yang diterjemahkan LAI itu adalah benar atau tidak. Biar saya kasih contoh kakak di LAI yang salah. Betul. Ini Alkitab sebagai betul kau menyebut aku. Salah. Di terjemahan bahasa Inggrisnya kakak, betul kau menyebut aku Lord and Teacher. Artinya. Sabar dulu kakak, belum saya jelaskan. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Lalu LAI menerjemahkan yang terbaru, Tuhan dan Guru. Makanya kakak juga mentuhankan Yesus. Kakak tahu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Belanda, baru diterjemahkan bahasa Indonesia. Bukan datang dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gila kakak toh, tidak ngerti itu. Terus lu bilang negara kasih keluarin Alkitab kasih beta salah begitu. Ya salah terjemahannya. Ketika salah terjemahannya, tujuannya pun salah kakak. Ini siapa kamu mau gugat lembaga Alkitab? Saya tidak mau menggugat, tapi saya mencoba untuk merangsang pikiran kakak itu yang sudah masuk dogma, doktrin dari gereja, untuk mencari tahu kakak. Pernah pelajari subro, beta sonde. Beta tetap ala Bapa, ala Anak, ala Roh, ala Tritunggal yang beralat penuh atas bepu kehidupan dan bepu keturunan selanjutnya. Menanti Tuhan Yesus datang jemput kotong. Kakak, kalau ada terjemahan kakak, saya tahu itu terjemahan, lalu saya kasih tahukan sama kakak jangan marah sama saya. Apa salahnya kakak? Sabar dulu. Apa salahnya? Apalagi saya ngasih data. Apa salahnya kakak balik ke rumah atau kakak lagi di rumah, buka Alkitab, buka referensi lain, buka literasi lain atau Alkitab yang sebelum terjemahan ini kakak. Kan lu minta data toh, biasa bekas tunjuk data yang itu yang beta iya kakak kasih data betul itu begitu bunyinya di LAI, tetapi data kakak bisa dibantah dengan firman yang lain, kontradiksi, bersaling bertentangan. Saya tanya, ketika Yesus berkata inilah Allah Tuhan kita semua, termasuk dia di dalam itu, datang kakak enggak, kamu adalah Tuhannya, itu bisa dipegang. Mana yang dipegang kakak, perkataan kakak atau perkataan Yesus? Hah? Ayo kakak. Dari tadi lu omong tentang kisah para rasul toh. Saya ini di Yohanes ini di perjanjian baru kakak. Jangan kayak gitu kakak ya. Kakak. Yohanes kita omong Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 kita omong ayat 30. Aku dan Bapak satu. Kotong omong lain kisah para rasul. Kisah para rasul 2 ayat 36. Sudah cukup. Botong minta beta pung dalil. Berarti ayat-ayat lain tidak perlu diimani. Tidak perlu diimani untuk beta. Wih, mantap, tepuk tangan. Berarti perkataan Yesus yang mengatakan dia utusan. Kakak bukan pengikut Yesus le. Kakak adalah pengikut Paulus dengan bapak-bapak gereja pas dikanonkan 405 Masehi kemarin. Itu pengikut kakak.
Aduh kakak jangan kayak seperti itu kakak. Kakak tidak baik, tidak menyatakan kebenaran. Kakak mengatakan udah itu aja yang kita imani, jangan yang lain-lain. Jimin ini Sony benar bagaimana? Ada juga tadi di kolom komentar yang tulis tentang kisah para rasul 2 ayat 36. Itu jelas loh. Iya, ini juga jelas kisah para rasul yang Itu jelas menyatakan. loh. Ya, saya juga menyatakan juga bagaimana dengan Matius 15:24. Dia menyatakan dia utusan. Bagaimana dengan Yohanes yang menyatakan dia hanya adalah utusan? Semua apa yang dilakukannya berasal dari Bapa. Bahkan firmannya dari Bapa. 10 ayat 30 tuh paham. Aku dan Bapak satu. Paham. Aku paham satu. Terus datang di kisah para rasul 2 ayat 36. Di sini Paulus menuliskan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat. Itu kan prinsip. Jadi lu mau apa lagi yang beta Tidak prinsip? salah ayat itu kakak. Memang tulisannya di Alkitab seperti itu. Saya bisa baca juga di sini kakak. Tapi firman itu, sabar dulu. Firman itu bertentangan dengan ayat yang lain yang menyatakan dia adalah utusan. Dengar. Beta Firman punya prinsip. itu Ada Jiman. bertentangan Pani dengan nanti beta Allah yang sih. menyatakan bahwa dia tidak sama dengan anak manusia, apalagi dengan Beta manusia. ngomong terakhir kesun beta terus. Jadi Tuhan, begini, Jimen. Jangan Beta dulu punya turun. prinsip- Beta punya prinsip hanya ada pada Yohanes 10 ayat 30. Kan bosong ajak diskusi. Jadi beta dia punya Berarti yang lain prinsip tidak dong. berlaku kakak, yang lain tidak berlaku. Itu bagi orang lain, bagi beta sekarang kan ngomongin beta. Oh udah, iya. Saya secara pribadi mengerti bahwa kakak hanya satu ayat aja dalam Alkitab. Berarti yang lain kakak udah koyakan aja Alkitab yang satu ayat itu aja kakak pegang ke gereja. Dengar, semua boleh dimengerti, tapi tidak semua harus diterima. Mengerti dan menerima beda. Saya boleh mengerti lu ngomong, tapi kan saya sudah terima lu punya arahan. Saya tidak terima masuk dalam sepu pikiran dan sepu otak, sepu hati, kan gitu. Jadi sekarang beta omong di bosong, prinsip yang beta baca semua be mengerti, tapi yang perlu beta terima cuma satu. Jadi ketika beta terima itu iya, tidak ada tidak. Jika iya, beta tidak akan pernah tawar menawar tidak. Jika tidak ya tidak, beta tidak akan pernah terima dia pun tawar menawar. Udahlah. Saya tidak Sembahlah anak orang itu terus, sembah anak orang, anak Maria, disembah terus. Dan lucunya dia hanya memegang pada Yohanes cuma satu ayat. Lah, bagaimana dengan perkataan Yesus? Tapi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Nah, janganlah kamu kambing hitamkan Yesus itu dalam kesesatanmu. Covernya kamu kasih, saya pengikut Yesus. Tapi perkataannya yang mengatakan dia adalah utusan dan pekerjaan dari Bapa. Lu yang tidak taati. mengkambingkan hitam si hitam, lu yang pakai masker hitam toh. Yang pakai Tuhan, kakak lucu sekali, kakak pengikut Yesus, tapi tidak berlaku perkataan Yesus. Lu yang mengkambingkan. Beta sana mengkambingkan. Sama halnya ada orang mengatakan dia anakku, tapi dia tidak ada DNA aku, darahku, dan dia tidak mengikuti kata-kata. Gila itu kakak. Diana Rose, Bigado Barak Amor. Kakak, coba dulu saya bilang sama kakak bagaimana ayat bertentangan itu kakak. Besok bilang dari tadi, bosong minta data. Besok kasih tahu data itu. Kisah para Iya, rasul. saya membenarkan data Yohanes, kakak. nggak mau Saya apa? tidak mentiadakan data kakak. Diana Lalu Rose. saya berikan data saya. Diana Rose. Ini bertentangan data kakak dengan data saya, tapi sama-sama ada di perjanjian lama. Pertanyaannya, mana yang harus kita ikuti kakak? Beta su bilang dulu kan lu tanya beta aja bejawab tuh be punya dia itu Yohanes 10 dengan kisah 2 ayat 36 mau apa lah lu mau paksa beta kau mau ikut Hijiman, Jiman, iya kemana bro be dengar gas be omong Sumber air sudah toh? oh dia terserah lu lah dekat di mana itu lu urusan Dekat, oke, sudah ya. Sumber air sudah toh, Jiman? dengar ini Ardiansa juga jauh sumber airnya bang, udah jauh. Sumpah lu sendok patah Tidak dekat sumber airnya. Alpha, Beta, Charlie, Delta, ya. Beta dengar beta dari tadi soal bosong tanya be pun data toh be suka tahu itu nah bosong mau apa lah dari beta Beta, Alpha, Lambda, Upsilon, Theta.
Lu tanya beta, besok bilang kan, bosong bilang kasih tunjuk data bosong yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan toh. Besok omong di bosong nih, ini Alkitab yang pegang, Alkitab yang disahkan oleh negara dalam lembaga Alkitab kasih beta. Beta mengimani ini tulisan, dan karena bosong sudah mau ikut. Iya, Alfa Kakak. Omega toh? Alfa Omega toh? Alfa Omega toh? Ih, bosong dari tadi beta sendiri bro. permulaan Bosong sampai tiga, akhir. orang lawan beta besok nih gentar nih mau kenapa Ju? Siapa mau kenapa siapa? Kakak, Yohanes 17 ayat 3. Yesus yang berkata, bukan saya. Bantah dulu perkataan Yesus atau hapus di Alkitab. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Kakak. Dia hanya utusan, Kakak. Lu jangan omong Lalu pilihan kakak lain, lu terus omong pilihan lain, lu dari tadi lu awal-awal lu muncul lu omong tentang kisah para rasul, biar ajak lu menghadap kisah para rasul, lu berbelit-belit lah. Aduh, bahaya ini. Dari tadi lu omong kisah, biar ajak lu kisah lu sini mau Ini bukan kisah loh, Kakak. Ini adalah Yohanes. Kakak bahas di perjanjian baru, saya bahas juga di perjanjian baru. Yohanes Kakak bahas 10 di ayat perjanjian 30. lama, saya bahas di perjanjian lama. Saya Tadi, ikuti semuanya. Beta hanya dari tadi besok om beta hanya berpegang Yohanes 10 ayat 30, kisah para rasul 2 ayat 36 habis. Bosan mau tawar beta untuk iman-iman besan mau. Oh Tuhan, Besan mau. nggak mengerti kakak ini. Iya, karena kakak ketawa sebab Lunya yang logika seneng. kakak dengan hati kakak bertentangan. Sebab kakak memberikan sama saya data di perjanjian lama, saya kasih perjanjian lama yang saling membantah. Saudaraku Ciardiansa, pegang itu kisah para rasul 2 ayat 36 sayang. Oh, hanya itu aja kakak, yang lain perkataan Yesus tidak perlu dipegang. Yang penting percaya Yesus sudah. Iya, Kakak toh. sama. Yang penting imani saja toh. Iya. Kakak, Imani saja toh. besok kakak ada anak orang bilang, itu mamaku Kakak Sinta, tapi kakak tidak melahirkan dia, kakak tidak ada DNA dia, lalu dia mengatakan itu adalah anak Oda. Besetuju. Sekarang tuh Jimen mau jadi bepo anak tuh besetuju. Masih besi di kartu keluarga. Oh kakak, saya tidak mau lah kakak, saya tidak mau, saya sudah punya keluarga, apalagi kakak mencuatkan. Begitu juga saya tidak Yesus mau tidak keluarga suka dengan saya. lain, saya mau keluarga dan Tuhan Yesus begitu. Oh berarti kakak hanya satu ayat aja pegangan kita kan kakak. Saya mau keluarga dan lain, saya mau dan Tuhan Yesus. Iya, clearkan dulu kakak. Berarti kakak hanya berpegang pada Yohanes itu kakak. Iya kakak. Kenapa Iya. juga? Oh, iya. Iya, berarti yang perkataan Yesus yang lain bahwa dia adalah utusan tidak perlu lagi diimani. Tidak perlu. Oh Tuhan, udah selesai semua akhir cerita ini. Kenapa lu yang Bahwa repot? kakak adalah sesat. Kenapa lu yang repot? Lu biasa Bahwa kakak adalah sesat. Oke lah kakak. Semoga iman kakak membawa kakak di kerajaan surga di hadapan Yang om bilang Bapa. sesat lu bukan beta. Yang om bilang sesat lu bukan beta. Lu harus ingat itu. Iya, karena dibilang, berfirmanlah Allah. Dia berkata, berfirmanlah Yesus, mereka bersorak-sorak, menyuarakan namaku, memuji-muji namaku, tapi tidak melakukan apa firmanku. Ayo kakak, siapa itu kakak? Dengar. Ayo kakak, siapa itu? Yang lu baca tuh hanya sepotong. Lu tidak baca di ayat sebelum dan sesudah. Jadi lu tak usah ajar beta untuk baca Alkitab. Lu dengar tidak? Wait kakak, emangnya ayat sebelum dia menyatakan kayak gini, jangan kamu imani ayat-ayat selanjutnya. Iya. Malas omong deh lu. Host turun beta atau beta turun sendiri? Kakak, janganlah turun. Kita beta. selesaikan ini kakak. Beta mau kemana beta? Dengar tadi besok omong tuh beta punya prinsip hanya itu. Yohanes 10 Oh ayat berarti cuma 30. satu ayat aja kakak. Iya, Cuma beta satu pegang ayat. kisah. Oh berarti Yohanes yang lain yang menyatakan Yesus adalah utusan dan pekerjaannya yang lain itu berasal dari Bapa, tidak penting itu kakak. Percaya, itu bosong yang percaya, bukan beta. Yang percaya bahwa Yesus adalah utusan, yang percaya bahwa Yesus adalah nabi dan sebagainya bosong pukaum. Tapi beta percaya Yesus itu Tuhan. Tuhan. Tadi. Yang penting imani saja toh. Ya toh. Iya. Tadi. Iya, Jiman salah Jiman. Iya. Jiman kau tak percaya Yesus itu Tuhan? Ih, Gimana aduh. macam mana?
pula kau. Bah. Kupikir kakak tadi sumber air sudah dekat, ternyata sejauh. Tidak bisa lagi digapai. Sumber air jauh. Kakak. Macam mana udahlah, Kak. pula beta Semoga ini? Bapak menyertai kakak ya. Bosong dari tadi, Bosong sendiri tanya, padahal Bosong sendiri siap dia penjawaban untuk bikin jadi bahan ejekan, terus Bosong sendiri Tidak bahan ejekan, Kakak. Bosong parah. Justru kakak mengejek firman Bapak. Justru Beta saling kakak mengejek Beta saling firman mengejek. Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Kakak mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengikuti perkataan Yesus yang lain-lainnya. Itu adalah menghina Yesus. Suka-suka beta toh. Suka-suka beta toh. Iya toh. Bosan dengar, woi, bosan udah dengar, diam. Yang Tuhan Yesus perintah beta untuk ikut, yang beta pegang sekarang, kasihilah musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Itu sah. Oh, jika musuhmu menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kanan, habis. Dia Oke, bilang, kakak, ada yang ngantri 100 orang, ada yang ngantri 100 orang yang menampar pipi kiri kakak dan seorang kasih lu pipi korang tampar kalau 100 alah orang. kakak aja dipukul suami hanya 1 kali, kakak mau bunuh-bunuhan sama suami mengatakan kasih pipi kiri pipi kanan. Kakak tidak konsisten. Lu tahu kan Kakak bohong, tidak boleh seperti itu kakak. Itu pembodohan kakak. Bosong nih bikin room, Bosong bikin room untuk rame aja. Baesu Fandi, baesu Tidak. untuk rame-rame. Kakak, saya juga ke Rumikana barusan, ke living lagi, ke living orang Mikana. Saya kasih data saya, mereka bilang kayak gini. Turun aja kau, datamu tidak perlu. Sama seperti kakak, tidak perlu perkataan Yesus yang lain. Jimen, lu dengar beta omong dulu. Beta Apa nih, itu, Kakak? Lu sudah tadi bilang beta nih Kristen kaum Luther. Nah, kotong Kristen denominasi ini ada banyak sekali. Iya kakak. Ada berbagai-bagai macam Kristen. Nah, beta cuman kaum Luther yang beta percaya bahwa Berarti kakak bukan kaum Yesus, kaum Luther. Luther bukan rasul, bukan Luther juga itu Tuhan, dia mengajarkan bukan juga tentang utusan. Tuhan Yesus. Kakak Sinta, kakak Sinta. Tuhan Yesus. Kakak Sinta tahu Betania toh? Oh, lu ada Tahu dasar Betania lu toh? orang Betania kok? Tahu Betania toh? Lu orang Betania? Beta Bora. Sudah lah begini. Bos bet turun Besu bilang dari tadi bahwa beta prinsip itu. Alpha Omega toh? Beta Charlie Delta Upsilon Epsilon itu. Ya kakak. Beta dari tadi bilang. Halo Truth, makasih. Pegang itu kisah para Rasul 2 ayat yang ke-36 bro. Air Sudah, Sudeka. turun. Iya, air Terus Sudeka. pendukung kamu supaya sesat. Mantap Sinta, jangan kendor dengan imanmu bahwa Lu hanya jalan mengimani lu- satu saja lu ayat. dengar, lu dengar. Jimen lu omong orang sesat, lu murtad. Nah, lu apa yang baik? Ngapain saya murtad kakak? Ya, Saya kan memang lu bilang lu umur 1 sampai 20 sekian lu percaya lu orang Kristen, terus lu sekarang murtad, nah apa yang baik? iya bagi kakak murtad, tapi sebagai saya pengikut Yesus, semua perkataannya kuikuti. Sekarang lu mau paksa nih beta untuk ikut belum prinsip bagaimana? Beta berprinsip. Saya tidak menyuruh kakak, tapi saya menalarkan, merisiningkan Makanya pikiran lu jangan kakak. bilang beta Bagaimana sesat, kalau tuh. bertentangan? Kalau begitu lu jangan bilang beta sesat. Orang Kakak, memang sesat itu balik kakak. Bagaimana kakak mengatakan saya pengikut, contohnya pengikut Bapak Presiden. Lalu Bapak Presiden banyak perintahnya. Lalu kakak berkata, oh satu aja saya pilih, yang lain tidak berlaku. Itu bukan pengikut Bapak Presiden. Itu adalah munafik kakak. Hanya mencomot yang mana menguntungkan dia. Presiden Betul, perintah, Kakak? dengar perintah presiden, jangan bikin kejahatan, jangan membunuh, jangan mencuri, ikut yang itu. Bukan Kakak, ini kan hanya perumpamaan kakak. Kakak aja tidak bisa sampai pikiran kakak ke situ. Sudah lah, terus perumpamaan. Host bet turun semua bro. Terima kasih mampir di bosan forum. Nanti besok be mampir lah. Nanti be mengikuti Fandi akun. Akun kakak Follow dulu. Follow dulu lah. Follow Fandi, nanti be follow. Itu tekan yang merah-merah itu di samping gambar saya itu. Aku sudah follow kamu. Sekarang beta turun Jangan turun dulu itu. Bagaimana itu Maria itu masa anak orang Tuhan kan itu. Pembalut selalu. Pembalut dulu. Cuma satu ayat dipegangnya bang. Cuma satu. Yang lain tidak berlaku. Iya. Aku dan Bapa adalah satu.
Dari Iya, tadi cuma kan itu aja. Sonde, dari tadi dengar, dari tadi boson tanya be punya ini apa rekomendasi, be pun dalil, be pun dasar untuk mengimani Tuhan Yesus sebagai be pun Tuhan. Anda be kasih bosong di Yohanes 10 ayat 30, di Kisah 2 ayat 36 mau apa le? Boson mau minta beta apa le? Aku dan Bapa adalah satu. Lu pilih pembalut dulu. Bapa di surga. Itu Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan yang telah kau salibkan itu. Jadi Kisah 2:36 itu. Baca no Handi, lu baca kuat-kuat. Baca su. Jadi kamu orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Bapa menjadikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus ini Tuhan yang dibuat oleh Bapa. Jadi Yesus ini Tuhan buatan oleh Bapa. Berasal dari Yohanes 10 ayat 30 toh. Tadi kan Aku dan Bapa adalah satu. Satu di surga, satu di bumi. Satu di surga, satu di pelukan Maria waktu dia bayi. Handi ini memang mati. Besok bilang jangan pakai ejek-ejek diskusi. Orang sudah pakai diskusi nah, bosong ejek-ejek beta sudah main-main, beta keluar betul. Potong sudah Iya, diskusi nah. Dia pembapa di surga, Yesus di bumi dibaptis. Satu juga dia. Lu pilih pembalut su Handi, lu pilih pembalut sana. Oseng lah beli pembalut. Oseng kan lagi dapat. Lu nih memang betul Handi nih beta su. Kotong di sini dengar room nih Fandi, room nih kan room diskusi. Terus dari tadi beta ada pantau dari tadi tuh hampir 20 menit baru beta minta ini naik. Dari tadi Fandi bilang, oke, bertanyalah sampai Tuhan Yesus datang kedua, bosong kasih dalil yang menjelaskan tentang Yesus Tuhan. Nah, besok kasih ini dia kurang di mana? Jadi kurang itu hanya Yohanes 10:30, nggak ada yang lain apa? Dari tadi lu baru baca tuh itu Fandi Ahmad 02 beras omong nih itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36 apa itu? Tapi tertulis di Bible inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya Nabi dia. Alkitab yang dipegang nih Alkitab yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi di ini negara. Dia Nah, cuma bagaimana hanya bisa berpegang satu Memang- ayat saja, Bang. Emang negara Timor Leste itu mengeluarkan Bible kah? Adakah Bible-nya Timor Leste? di perbatasan Timor Leste, beta orang Indonesia asli. Tadi saya bilang dari Timor Leste. Batas Timor Leste. Oh, jadi Anda masih pakai LAI kah? Iya. Itu LAI banyak bohong-bohongnya itu. Suka-suka Dari mana salah-salah. lu kasih kesimpulan itu bohong kalau satu lembaga kasih keluar? Andi dong? Itu banyak salah-salah terjemah. Dari mana? Lu ada berpi di lembaga ini Alkitab Indonesia? Iya berulang? itu. Yang Dia menyatakan suka Tuhan rubah-rubah. siapa? Dia Yang itu menyatakan artinya Tuhan, dia bilang Tuhan. Di situ kurios Tuhan, dia Ayolah, bilang buat tidak, Theos sediakan. Tuhan. Buat tidak, halo hatauk lah, buat tidak lah, buat tidak. Afirmasi itu mesti dale halo. Amsal 8:22. Tuhan menciptakan sebagai permulaan jalannya, tidak? sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Menciptakan sebagai permulaan jalannya, sebagai perbuatan yang pertama dahulu kala. Santai Siapakah deh, itu, Diana Kakak? Ros, santai deh. Saya sudah tahu data sia lah simu fali. Ciptaan kakak, ciptaan bukan Bapa yang menjadi Tuhan, dia ciptaan Bapa. Lu sudah jelas sudah. Fandi beta turun dah salom. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu kakak, jangan dulu salam-salam Yesus saja. itu waktu di dunia dia berdoa tuh. Yesus di dunia dia berdoa kepada Bapaknya. Berdoa dia. Beta turun bema pikupang dah. Seng jangan suka tidak baca semua. Yesus berdoa itu. Lu pilih Yes. pembalut satu teronton kau jual. Yesus laki-laki nggak butuh pembalut. Seng yang butuh perempuan. Beta turun Fandi. Beta soni suka jadi soni sopi. Kenapa sensor Yesus pakai pembalut? Yesus laki-laki. Jangan menghina begitu. Beson suka begitu Handi. Jangan menghina. Ya iya kamu yang hina saya, masa butuh pembalut? Di mana? Saya sama Yesus laki-laki, nggak butuh pembalut. Nanti mak telepon. Dah.
Yesus sama saya laki-laki berdua tidak butuh pembalut. Yang butuh pembalut tuh perempuan. Udah jelas bang, itu saudara seimanku bisa kita lihat pandangannya. Dia cuma lu hanya jangan bilang satu seiman. ayat. Lu jangan bilang seiman, lu soalnya seiman dan beta. Iya, saya seiman. Saya pengikut Yesus, Anda bukan pengikut Yesus. Ultraman pink beson butuh ambulans. Dari tadi dong laki-laki semua keroyok beta. Beson lari ya. Beson lari. Tuhan kami keroyok, emang kami mau memperkosa. Tuhan, kami hanya menampilkan data loh. Kok beta juga kasih data bosong sen mau terima kenapa? Iya, data kakak saya bantah pakai data saya. Bagaimana itu data juga, itu juga firman Tuhan. Bebanta juga pakai bepun data. Mau kenapa? Siapa? Ternyata kakak rupanya cuma satu ayat aja yang kakak pegang dalam hidup ini kak. Ketapa tadi kakak menjawab tadi. Iya, cuma itu tadi. Fandi turun beta Fandi. Kalau soalnya beta turun sendiri. Jangan turun. Bosong butuh orang untuk diskusi. Nah besok temani bosong hampir 2 jam kurang. Kok mau jalan-jalan dong. Sama-sama. Ini Jiman Kristen juga dia. Jiman Kristen. Dia son jelas dia. Saya Kristen tidak jelas bang, sebab saya pakai cari tahu kebenarannya, jadi saya tidak jelas. Dia hanya satu ayat yang dia pakai untuk dalam Alkitab, semuanya tidak berlaku bagi dia. Dia yang jelas. Alam kenal Jana Ros. Dia pakai 2 dia. Yohanes 10:30. Benar Ciadiansa dong sudah akan paham dari Dia pakai 2 dia. Yohanes 10:30 sama Kisah 2:36. Iya, Kenapa cuma nggak 2 pakai aja. sekalian Lukas 2 nomor 11 sama Kisah 2 Roma 14:9. itu kasih lusa Handi, itu kasih lusa. Lukas 2 nomor 11 itu Bunda Maria melahirkan Tuhan. Sudah lah, ini bosong yang lain, ini beb saudara-saudara Kristen yang ada di bawah yang pakai BI baca itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya, dan baca juga ayat-ayat lainnya ya. Jangan lupa sampaikan itu toh. Untuk belajar. Itu bosong petugas untuk belajar. Bosong petugas untuk belajar kok beribut di udara, di darat bosong petugas itu. Bosong baca kok bosong pakai beribut. Tidak beribut loh kakak, tapi kalau kakak mau jujur sebenarnya kakak bisa. Dengar Jimen dari tadi beta masuk karena Fandi bilang ini room diskusi, datang juga banyak pengejek, tapi beta santai saya dari Tidak tadi. pengejek, kakak. Besok dia sibuk, besok dia Kakak yang mengejek Yesus, kakak yang mengejek Bapak. Lu yang dari tadi Kenapa? ejek, Kakak betul, menyatakan beta cuma begitu. 1 firman atau 2 firman saja kakak pakai. Lu yang Sementara dari tadi, perintah lu yang Allah dari semua. tadi ejek, beta Perintah sudah Yesus perkataannya untuk ditaati. Mana yang saya pegang ini kakak? Kakak Lu yang seharusnya yang mengejek, kakak yang seharusnya yang menghina. Lu yang menghina sendiri, lu murtad nah. Aduh kakak murtad lagi kakak Saya tanya dulu, kalau contohnya kakak pengikut Yesus, berlakukah kepada kakak firman-firman Yesus yang lainnya? Tadi besok bilang, toh beta hanya dengar tuh Yesus bilang kasihilah Muslim. Aduh kakak, itulah yang mengejek, itulah yang menghina Yesus. Kalau hidup Yesus di sini dipukulnya kakak pakai tongkat. Weh, kau bukan pengikutku, kau nyamar-nyamar kau. Itu kakak. Kalau kita pengikut apa segala pun yang disampaikan Yesus dengan merujuk original teksnya kakak, kita ikuti kakak. Jadi prinsip begitu tuh yang kamu ikut Muhammad ada suruh bilang pi bunuh Apa orang urusannya? Saya bukan agama Dengar, yang beta tahu nih, beta saudara kandung, nih beta sepupu kandung kawin orang Islam, beta mama pu adik kandung kawin orang Islam. Saya Bilang tidak ada tanya dalam sepupu Al-Quran yang kakak, saya tidak tanya saudara kakak. Yang saya tanya, kakak pengikut Yesus mengaku kakak pengikut Yesus, tetapi kakak tidak mengikuti segala perkataan Yesus. Dari mana ceritanya itu kakak? bes turun dah Jimen. Jelaskan dulu, jelaskan kakak. Janganlah pergi kemana-mana kakak. Saya cinta sama kakak, Kisah 2 dengan Yohanes 10 sudah cukup. Dah. Iya, kakak hanya pegang 2 kan. Dalam Alkitab. Aduh, pigi dia toh. Aduh mama sayangi. Iya, makanya saya baru pulang gereja juga, Bang. Saya tadi gereja pagi jam 8, terus saya diskusi juga sama
apa sama kawan saya, betul dia menyatakan bahwa kekristenan ini banyakkan pandangannya dari surat-surat Paulus. Lalu saya menyatakan sama dia, kalau seperti itu Anda berpandangan di Perjanjian Baru surat-surat Paulus atau yang dibuat dikanonkan si Paulus, coba Anda dulu buka Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 8. Dia menyatakan di situ ketika dia bertaubat, dia dan kawan-kawannya yang mendengar suara Yesus, tapi tidak nampak Yesus. Tapi ketika di Kisah Para Rasul ditanya ulang sama dia, dia menyatakan lagi bahwa teman-temannya itu tidak mendengar dan tidak melihat Yesus. Mana yang kita pegang? Jadi saya melihat kayaknya Paulus ini tidak bisa dipegang omongannya. Padahal Kisah Para Rasul itu juga itu di Perjanjian Lama. Aduh, bahaya itu orang. Jadi pelajaran bagi kita juga ketika saya paparkan tadi, dia berpikir sejenak, oh iya juga ya, mana yang harus saya pegang? Masa seorang rasul berbohong? Masa seorang rasul berkata pertama yang bersama denganku mendengar tapi tidak melihat? Ketika ditanya di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dia menyatakan mereka tidak mendengar dan tidak melihat, hanya sendiriku yang mendengar. Yang benar mana ini? Jadi kita lihat namanya ciptaan itu pasti berbohong. Sama dengan Yesus ketika dia berbohong, dia diam-diam, dia tidak terang-terangan datang ke pesta itu. Padahal barusan dia mengatakan saya tidak akan datang dan waktunya belum genap. Tapi diam-diam itu menyembunyikan kepada terang-terangan kepada muridnya. Namanya ciptaan pasti ada titik salahnya. Dan Kita sapa dulu toh. iya, Kita sapa dulu toh. Dedendi. Dedendi. Dedendi toh. Dari mana toh? Laki-laki kok pakai beda. Dedendi. Oh, Dedendi. Bos ada nggak boleh yang mana boleh. Gak jelas. gak jelas. Mungkin saya jujur bang, saya baru dari gereja tadi kena teguran lagi. Saya dibilang sekali lagi dilihat untuk live di akun TikTok, ada badan pengawas sama mereka. Mereka nanti akan keluarkan saya dari jemaat. Dan saya udah mengatakan kalau itu dasarnya, saya siap dengan dasar itu dikeluarkan dari gereja GBI. Saya tadi berdebat juga sama pengurus kegerejaan karena mereka merasa bahwa saya itu kan menyimpang dari ajaran kekristenan gitu. Harusnya kata mereka harus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai perintah dan pandangan gereja gitu. Saya barusan kena kartu merah peringatan lah. Tapi tidak apa-apa bang, karena gereja bukan hanya itu aja. Karena lagian pun Yesus maupun Bapa tidak udah ini gereja. Ini Iya. udah. Ini ada Kristen ini. Halo, Cek Ardiansa. Cek, halo Cek. Cek, halo. Gimana bang? Halo Cek. Halo Cek. Halo bang. Ternyata cowok. Kekira cewek. Ada Ceknya. Halo Cek. Halo, gimana bang? Halo Cek. Cowok apa cewek Cek? Lah, Kok kayak suara cewek ya ini ya? Halo Cek. iya gimana bang? Gimana? Ada yang mau ditanggapi Cek? Yang mana yang mau diskusi bang? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Gimana? Kau bilang Tuhan kami blur. Sekarang saya tanya, kenapa kau bilang blur? Nggak berwujud. Siapa yang bilang tidak berwujud? Nah, tanggapannya gimana bang? Gimana? Tanggapannya gimana?
Loh, yang bilang yang nggak berwujud siapa? Tuhan kami berwujud. Wujudnya yang gimana? Wujud itu artinya ada, bukan bagaimana. Wujud itu artinya ada. Arti wujud itu ada. Ada bentuknya kan bang, kalau berwujud. Bentuknya tidak serupa dengan apapun juga. Gimana? Terus gimana bentuknya bang? Berarti kesimpulanmu sesuatu yang ada harus tahu bentuknya gitu? Tanya balik bang, bentuk Tuhanmu ada Iya. nggak? Iya siap Bang Andi. Berarti sesuatu yang ada itu, yang berwujud itu harus ada bentuknya gitu? Betul? Terus? Betul nggak? Nah terus? Betul nggak? Kok hang. Betul nggak? Nah terus? Loh, betul apa enggak kok hang. Saya tanya wujudnya bang, wujud Tuhanmu. A betul, B tidak. Sepakat dulu. Yang mana wujudnya bang? Ya sepakat dulu, betul atau tidak? Saya tanya wujudnya bang. Langsung hajar aja. Tanya. Ya udahlah, oke lah. Tapi sebelum saya menjawab, kita pastikan dulu bahwasanya yang sedang berdiskusi dengan saya ini adalah orang yang mempunyai akal, betul? Nah oke. Punya nggak? Nah terus? Punya nggak? Punya lah bang. Bentuknya gimana akalmu? Akal bentuknya ide lah bang. Iya, mana bentuknya? Bentuknya apa? Lah ini perkataan saya bentuknya ide bang. Oh, saya nggak tanya perkataan kamu, saya tanya akal kamu bentuknya apa? Lah akal itu dari otak bang. Enggak, otak sama akal beda. Lah ini permainan bahasa saja itu bang. Enggak, saya nggak tanya itu, saya tanya akal bentuknya gimana? Bentuknya? Itu permainan Warna bahasa akalmu saja apa? itu. Warnanya akalmu gimana? Bentuknya segitiga atau kotak atau apa gitu? Gimana bentuknya? Itu permainan bahasa otak sama akal itu bang. Lo enggak, saya nggak tanya otak, saya tanya akal. Lah Loh, saya tanya akal. hasil olah pikiran itu bang. Nah ya bentuknya gimana? Hasil olah pikiran gimana bentuknya? Gak usah melebar dulu bang. Iya, ini nggak kemana-mana. Ini ini gini loh. Biar saya nggak disangka orang gila, karena saya sedang berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal gitu loh. Nah, Anda punya akal nggak? Punya lah bang. Nah, bentuknya gimana? Nah setiap yang saya katakan hasil olah akal. Ya enggak, saya nggak tanya perkataan kamu, saya tanya akal kamu. Bentuknya gimana? Hasil olah Bentuk. akal bentuknya ide. Saya tanya bentuk, kotak kek, bulat kek, kubus kek. Hasil olah mulai akal muter-muter dia. itu bentuknya Langsung akal, bentuk Tuhannya Bang. aja pak, main aja. Ya lanjut Bang Hadi. Masuk Samain Bang aja. Hadi, masuk. Enggak ulah tanya bentuk Tuhanmu. Aku lagi ada tamu. Oh iya Bang Hadi. Ayo. Oke ya, nggak bisa jawab ya berarti ya. Lah udah dijawab bang. Apa? Apa bentuknya? Kubus, kotak, bulat. Otak ditanya apa ini bang? Ya bentuknya apa? Akalmu kubus, kotak, bulat, lonjong, segitiga. Bentuknya gimana? Hasil olah pikiran itu kan akal bang. Itu perkataan saya. Iya, yang saya tanya bentuknya. Bentuknya segitiga, bulat, kotak, lonjong, gimana? Bedanya akal sama otak apa bang? Saya nggak, beda lah. Kalau otak itu organ tubuh, kalau akal Kalau bukan akal? organ tubuh. Terus akal apa bang? Kalau organ tubuh, otak itu organ tubuh. Ada otak besar, ada otak kecil, ada cerebellum, ada cerebrum. Otak itu adalah bagian daripada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, ya dengerin ya, itu ada dibagi menjadi dua. Satu dari medula spinalis, yang kedua dari otak. Otak dan medula spinalis ini ada bentuknya. Nah, yang saya tanya ini akal, bukan otak atau bukan medula spinalis, bukan. Tapi yang pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk akal, bukan bentuk otak. Belum dijelaskan akal itu apa bang? Loh, saya tanya Anda kok bentuknya, nggak perlu saya jelaskan bentuknya gimana akal Anda, Saya bentuknya. tanya, tadi beda akal sama otak bang. Kan udah saya jelaskan tadi, gimana sih? Kan otak udah saya jelaskan, sekarang Nah, jawab. otak organ tubuh. Sekarang terus akal. jawab. Lah ya sekarang Kalau jawab. Kalau otak organ tubuh terus akal apa bang? Nah, menurut Anda apa? Gantian dong yang jelaskan. Gantian. Kan tadi udah. Lah gimana abang yang bedakan suruh saya yang jelaskan? Oh, berarti Abang nggak tahu apa itu akal.
Lah saya minta abang jelaskan kok gimana, tanya ulang. Oke, akal itu adalah daya pikir. Udah, selesai. Nah, sekarang saya ingin tahu bentuk daya pikir Anda itu gimana bentuknya? Kan setiap perkataan saya ini katakan. Oh, enggak, saya enggak tanya perkataan, saya tanya bentuk. Tahu nggak sih bentuk? Tahu nggak sih bentuk itu ada bentuk bulat, bentuk segitiga, lonjong, panjang, kecil, pendek. Nah, itu bentuk itu. Jawab aja bang. Bang jawab aja, bentuk akal saya kayak moncong babi, udah selesai. Nah, gitu baru kita lanjut. Bener kan? Bentuk bener nggak? Bentuk akalmu kayak moncong babi, bener nggak? Enggak usah pakai hujat lah bang. Santai Loh, ini aja. nggak menghujat. Ini saya tanya bentuk akalmu kayak moncong babi atau bukan? Gitu loh, jawab aja. Itu sebenarnya abang udah jawab tadi, akal udah pikir. Jawab. Abang udah jawab tadi, akal udah pikir. Selesai. Loh, lah ya bentuknya gimana? Menurut abang gimana coba? Loh, kok tanya balik, wong sih ditanya kok. Lah daya pikir mana ada bentuk bang? Nah, berarti nggak ada bentuk. Berarti nggak ada bentuk ya? Berarti nggak ada bentuk ya, betul? Bentuknya kata-kata bang. Loh, Kata-kata. pikir kok ide. kata-kata? Lah daya pikir kan gitu bang. Lah kalau orang bisu nggak punya daya pikir, berarti orang bisu kan nggak ada kata-kata yang keluar dari orang bisu gitu. Lah dia bisa gerak-gerak bang. Gerak-gerak, oh berarti jadi berubah gerak lagi. Lah buset. Nah, tadi katanya kata-kata. Nah, sekarang kata-kata jadi pergerakan gitu. Astaga. Wong ditanya bang. bentuk kok. Anda ini tahu bentuk nggak sih? Bentuk itu kayak moncong babi, moncong singa, itu bentuk itu namanya. Nah, Ekspresi otakmu, akal kan bisa banyak akalmu, macam, Bang. akalmu itu bentuknya kayak gimana? Saya tanya bentuk. Ekspresi akal kan bisa macam-macam. Dari Saya nggak tanya perkataan, ekspresinya. Saya nggak tanya ekspresi akal. Yang saya tanya bentuk akal. Itu kan daya pikir abang udah jelaskan tadi. Loh, lah akal iya, itu bentuknya daya pikir gimana? Bentuknya gimana? Bentuknya. lah buset. Lah buset, mampus, nggak bisa jawab kan lu kan? Akalnya buset. Buset, nggak bisa jawab kan? Bentuk akalnya Jangankan buset kau katanya. Iya Bang Andi. Jangankan kau hendak mengetahui Tuhan kami yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kau sendiri untuk mengetahui akalmu sendiri bentuknya seperti apa kau tak mampu. Gitu loh. Akal itu kan abang udah jelaskan, daya pikir, bisa perbuatan, perkataan. Itu kan daya akal bang. Itu kan hasil daripada daya pikir. Itu kan hasilnya. Saya nggak tanya hasilnya. Saya tanya bentuknya. Berarti Tuhan nggak berwujud, nggak punya bentuk ya bang. Nah kan, udah mulai kan? Nah, berarti akalmu juga enggak. Berarti kamu nggak punya akal. Lah, saya kan nanya bang. Iya, saya juga nanya. Berarti kamu nggak punya akal. Oke, kita ini dulu. Tuhan Enggak, betul saya nggak tanya punya dulu. bentuk? Enggak, jawab dulu. Berarti kamu nggak punya akal. Akal itu dari otak. Terus Tuhan dari mana bang? Enggak, saya tanya. Kamu nggak punya akal berarti? Akal itu hasil olah Jawab pikir dulu. bang. Dari akal, dari otak. Jawab dulu. Kamu punya akal nggak? Lah punya lah bang, kan punya otak. Bentuknya gimana? Lah ya dari akal, dari otak tadi bang. Bentuknya yang saya tanya bentuk. Tahu bentuk nggak? Tahu nggak bentuk? Bentuk itu kayak gini nih, contoh ini bentuk nih. Ini contoh bentuk ya. Ini contoh bentuk. Nih. Ini bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Ini loh. Yang mana, bentuk Bang? apa ini? Bentuk gelas. Gelas. Bener nggak? Nah, ini bentuk piring. Bener nggak? Ya, bentuk. Otakmu itu bentuknya kayak gimana? Lah abang punya otak bos. Abang nggak pernah lihat otak. Ya oke, kalau otak gampang. Akal, sorry, akalmu gimana bentuknya? Akalmu gimana bentuknya? Akal itu kan dari otak bang. Iya, saya Emang tahu. Pertanyaan saya, akalmu bentuk. bentuknya gimana? Bentuk akalmu tuh lo gimana? Emang Mana kata-kata anak abang blok? bentuk. Bang, buang-buang waktu Kata-kata mana anak bentuk. blok on ini? Iya Bang Andi, siap Bang Andi.
Gak ngerti bisa kan? dijawab itu bang. Ya, kamu juga nggak bisa jawab. Akalmu bentuknya gimana? Enggak, abang yang nggak ngerti. Tanya balik aja udah deh, bentuk Tuhanmu seperti apa? Bentuk Tuhanmu juga berbentuk nggak Tuhanmu? Coba, Tuhanmu bentuknya seperti apa? Langsung ditanya balik. Ya udah dijawab, Bang Ardiansa. Sembahan umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berbentuk, karena orang yang berbentuk itu adalah makhluk. Oke, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbentuk. Wujud itu artinya ada, bukan bentuk. Udah dijawab ya, tidak Berarti berbentuk. nggak ada ya, Bang? Udah dijawab loh ya. Nah sekarang pertanyaan balik. Berarti nggak berwujud ya, Bang? Iya, iya, wujud itu ada. Berarti gak ada ya bang? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Tuhanmu bentuknya apa? Enggak, berarti saya tanya berarti nggak ada ya? Ya udah ya terima aja, nggak apa-apa. Tuhanmu bentuknya apa? Seperti apa? Terus Tuhan siapa kalau nggak ada bang? Ya udah nggak apa-apa. Saya udah mengalah ya. Sekarang tanya balik. Enggak, Bang, saya- nggak bisa. Kalau nggak ada, nggak bisa. Tuhan siapa? Iya. Sekarang bentuk Tuhanmu seperti apa? Enggak, saya tanya bang. Ya saya Kalau tanya nggak dulu ada, Jo. Tuhan Lah jangan siapa? balik. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak lu jawab, gua tendang. Enggak, masih lanjut ini bang. 1, 2, Masih lanjut, 3, 4. Bentuk Tuhanmu seperti apa? Jawab juga. 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa? 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa? 1, 2, 3. Bentuk Tuhanmu seperti apa, bro? Ayo jawab juga. Tadi bang. Iya jawab juga. Bentuk Tuhanmu seperti apa? Orang Ayo, nanya balik. saya kasih pilihan ya. Bentuk Tuhanmu seperti manusia laki. Ayo pergi dia. Udah dijawab itu tadi. Bang Ardian saya jawabannya mantap. Saya rasa semua umat Islam setuju. Wujud itu ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau dia berbentuk berarti dia makhluk. Kan itu jawabannya. Dijawab tanya balik dong. Bentuk Tuhanmu apa? Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa memberikan jawaban bentuk Tuhan mereka. Ada nggak orang Kristen bisa menjawab bentuk Tuhannya seperti apa? Kalau dia berani menjawab bentuk Tuhan saya seperti ini, artinya Tuhannya adalah makhluk karena berbentuk. Kecuali dia fokus kalau Yesus itu berbentuk laki-laki, artinya Tuhannya makhluk, anaknya Maria. Selesai. Masih mau datang besok. Buang-buang waktu tadi Bang Ardiansa. Itu anak kucluk itu. Siap Bang Andi, siap. Tapi memang Tuhannya mereka berbentuk sih ya. Makhluk laki-laki dia. Buktinya di bumi ada laki-laki dia. Naik ke surga tetap laki-laki. Gitu. Gitu ya. Silakan Oteya naik, yang kritik saya naik sini, diskusi sama gua. Mau topik apapun ayo, naik sini. Mumpul lagi saya lagi ingin marah-marah hari ini nih. Ayo naik. Masih ada nggak ya di bawah? Naikin. Kita bahas kata wujud. Mana Pandai naikin dong atau di bawah nih, gue naikin ya. Mana nih? Dari Oten dulu di bawah ya. Ah ini dia. Nggak ada. Nah ini Pak Edward, silakan Pak Edward. Selamat sore Pak Edward. Halo. Ya sore. Ya saya. Ya Muslim Kristen. Ini pendapat sendiri atau macam mana nih? Muslim atau Kristen? Saya orang Kristen, tapi Kristen. jarang-jarang juga ke gereja, nama saja Kristen. Iya. Tadi topiknya itu apakah Tuhan Kristen atau Tuhan Muslim berbentuk? Bentuk Tuhan Anda ada nggak bentuknya? Seperti apa? Bagi saya, Tuhan itu tidak berbentuk. Oke, baik, pintar. Pintar. Dia seperti memang dulu kan dari kejadian Tuhan itu mencipta manusia menurut rupanya. Tetapi kalau bilang berbentuk itu Tuhan itu tidak berbentuk. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus berbentuk.
Saya juga mempercayai itu Tuhan Yesus itu hanya utusan. Oh mantap, Kristen Saya tidak pintar. mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ah, Dia pintar. adalah perantara Pintar. antara Tuhan dan manusia. Jiman, lu dapat lagi teman baru, Man. Jiman, Apa lu itu? dapat teman baru, Man. Jelas? Enggak, Anda ini Kristen berakal. Tuhan tidak berbentuk, Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus berbentuk. Dia hanya perantara, utusan Tuhan. Betul? Betul. Betul. Ci Ardian selalu bantai itu loh. Itu sama-sama Kristen loh. Tuhan tidak berbentuk. Ngapain lu nanya-nanya bentuk Tuhan karena Tuhan tidak berbentuk? Ayo lu, lawan tuh sesama Kristen lu. Ya silakan. Tapi gini Bang Handi, enggak, aku cuma dikit aja Bang Handi. Gini, untuk pembelajaran kita semua ya, yang ada di sini maupun di bawah, jangankan ya, kau melihat wujud bentuk Tuhan kita, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Bagaimana wujud rohmu di dalam dirimu, kau juga nggak tahu kan? Bentuknya kayak gimana? Itu satu. Kedua, bentuk akalmu juga nggak tahu kan? Kayak gimana Cak Ardiansa ini tadi. Jadi jangan terlalu tinggi gitu loh. Kalau ditanya bagaimana wujud rohmu yang ada di dalam dirimu, di bagian mana rohmu berada? Coba, apakah rohmu berada di dalam hatimu, di organ hati, atau di organ paru-paru, atau di organ perut, di organ jantung? Rohmu di sana rupanya. Bentuknya gimana? Coba, bisa jawab nggak teman-teman Kristen? Cak Ardiansah ini terutama, yang kayak bocil ini dan nggak ngerti. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua teman-teman. Allah itu wujud, betul sekali kata Bang Handi. Allah itu wujud, artinya wujud adalah ada. Begitu dari saya Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Afwan Bang Handi. Terusin aja nggak apa-apa. Ada Ustaz Alif juga itu. Tapi kita dapat Kristen jujur lagi satu ini, Pak Edward. Pak Edward from Malaysia, Singapura. Saya dari Malaysia. Oh Malaysia. Masya Allah, Malaysia sudah mulai berfungsi akalnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Kenapa nggak sekalian memeluk Islam aja, brother? Kenapa ditunda-tunda gitu? Cakap dengan siapa ini? Dengan saya kah? Ya, cakap dengan. Dulu pernah juga saya ikut belajar agama Islam waktu masa kuliah dulu. Ikut sekolah agama Islam selama 2 tahun. Tapi begitulah, selepas berhenti, jadi tidak ada apa yang macam mendorong. Jadi macam ikut kawan sampai masuk lagi belajar bagian agama Kristen Anglikan. Sampai berapa tahun kemudian stop dari sana juga. Jadi saya ini bukan juga Kristen, bukan juga Islam, sebab saya pun belum dibaptis, tapi saya masih mencari-cari ala 7. Tapi saya banyak belajar tentang Kristen lah, pasal banyak kawan-kawan Kristen, tapi kebanyakan mereka itu mentuhankan Yesus. Tapi saya mendiamkan diri sajalah, tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res, ini edukasi dulu nih, Res. Bagus ini dari Malaysia, Res. Waalaikumsalam. Oh iya, Kemudian- untuk pembenci Islam salam satu dildo. Ya, silakan Pak, lanjut. Iya, sampai begitu saja. Sampai sekarang saya belum memeluk apa-apa agama lah. Cuma saya percaya. Saya percaya itu Islam pun saya percaya, Kristen pun saya. Cuma kadang-kadang bila saya mendengar selalu macam debat-debat ini, dalam beberapa hari ini saya selalu mendengar debat. Saya tertarik sekali lah. Setiap malam saya ada mendengar. Tapi saya masih ingin mencari-cari lah sesuatu. Selama pendengaran ini menurut Bray Edward, mana penjelasan yang paling masuk akal soal konsep ketuhanan, Kristen atau Islam?
Eh, kalau bagi diri saya dalam 70% lah. 70% saya percaya Kristen, tapi saya tidak percaya itu Yesus itu Tuhan. Tapi saya percaya Kristen. Saya percaya itu Yesus. Oh gitu, oke. Wah ini si Ardiansa ini KW. Oke, turunin dulu saya sambung kerja dulu. Ya, Masa kerja. selamat bertugas Pak. Semoga hidayah sampai kepadamu. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa itu? Waduh, gua masih 1 menit lagi. C Ardiansyah di sini lama nggak? Itu mute-nya belum dibuka. Ya, buka. Lama nggak di sini? Maksudnya bang? Di sini mau nanya-nanyanya lama nggak? Oh, enggak bang. Sebentar doang. Oh ya kalau gitu gua ini ya, nggak mau live nggak usah live. Lain kali aja bang. Ya udah. Mau nanya? Enggak lah bang. Sudah tadi. Oh gitu. Ya udah gua nambahin ya. Boleh nggak gua nambahin? Lanjut bang. Oke. Jadi mengenai pertanyaan Tuhan berbentuk itu, tadi Aki Ardi, Bang Handi juga udah ngejelasin. Benar gitu. Tuhan yang maha besar itu dia tidak memiliki bentuk sebagaimana ciptaannya memiliki bentuk gitu. Kita jangan dulu ke Tuhan. Tadi udah dibawain Aki Ardiansyah itu bawain roh, kan bawain akal gitu. Apakah mereka ada bentuknya? Nggak tahu. Nah, tapi apakah mereka ada? Ada gitu kan. Nah, gua akan bawa yang makronya, yang lebih besar. Inilah alam semesta gitu kan, alam semesta. Langit. Nah, itu langit. Langit kan kelihatan tuh. Iya, kelihatan. Ada bentuknya nggak? Berbentuk nggak dia? Tahu nggak bentuknya kayak gimana? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, apakah langit jadi nggak ada? Kan gitu. Apalagi yang menciptakan langit, gitu. Saya potong dikit ya bang. Saya potong ya bang. Sok. Tapi kan bisa dilihat bang. Iya, tapi bentuknya kelihatan nggak? Ya bisa dilihat langit. Bentuknya gimana? Tapi bisa lihat kan bang? Iya bisa dilihat, tapi bentuknya gimana? Ya itu yang bisa dilihat sudah ada bentuknya itu. Oke, bentuknya gimana? Ada itu bang. Bentuknya gimana? Tapi bisa dilihat kan bang? Ya udah kalau gitu. Jadi kalau bisa dilihat nggak tahu bentuknya ada, nggak tahu bentuknya tapi bisa dilihat ada gitu kan. Nah sekarang kalau begitu, sebagaimana langit itu yang mana yang disebut langit? Tunjuk jari lu ke atas, langit itu yang mana? Yang disebut langit itu yang mana? Coba tunjuk ke atas, yang disebut langit yang mana? Disitulah mulai bingung orang-orang. Itulah kenapa Tuhan yang maha besar akan makin susah digapai oleh penglihatan mata. Yang namanya subjek, semakin besar subjeknya semakin susah kita melihat. Si Ardiansyah bisa lihat HP? Iya bang. Lihat gedung HP bisa? Iya bang. Lihat pabrik HP maksud gue bisa? Bisa lah bang. Oke, lihat kota yang pabrik HP itu berada bisa? Bisa lah bang. Lihat pulau yang dimana kota pabrik HP itu berada bisa? Bisa lah bang. Lihat negara yang dimana pabrik HP itu berada bisa? Bisa. Lihat lihat benua yang dimana pabrik HP itu berada bisa? Bisa bang. Oke, lihat bumi yang dimana pabrik HP itu berada bisa? Bisa lah bang. Lihat langit yang dimana pabrik HP itu berada bisa? Bisa lah bang. Lihat galaksi yang dimana pabrik HP itu berada bisa? Bisa bang. Hah? Bisa lihat galaksi. Oh, sakti juga nih. Malaikat juga kayaknya. Gua nggak bisa lihat galaksi. Mau tanya bang. Sebentar Nikodemus, diam dulu. Iya gitu. Jadi semakin besar subjeknya semakin susah untuk dilihat gitu. Sebagaimana lu lihat HP lu utuh, lihat HP kotak gitu. Lihat pabriknya depannya doang. Lihat pulaunya jalannya doang gitu kan. Lihat bumi pakai alat bantu. Lihat galaksi itu pakai teori. Kayak gitu. Gak menjelaskan tentang wujud Tuhan itu bang. Iya gitu. Jadi posisinya gitu. Kalau misalnya Tuhan berbentuk, maka Tuhan itu ciptaan jadinya. Berarti nggak ada wujudnya itu bang.
Wujudnya kita nggak mampu melihat. Kami bisa melihatnya nanti ketika Allah sudah mengizinkan. Itu ada di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dan itu kami akan melihat sebagai hadiah pertama kami. Gitu. Hadiah Cara pertama dengan kami. mencapai wujudnya kalau bukan dengan melihat apa bang? Dengan mengimani nabi-nabinya. Kita lihat pesan berantai yang dibawakan nabi-nabinya. Oh, ternyata semua nabi itu pesannya sama. Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Dari dulu, dari Saya tanya bang, ya. Karena gini, kalau misalnya apa? Saya Ardiansyah, Tuhannya ada bentuknya. Enggak, saya nanya bang. Ya enggak, maksudnya gua butuh apa namanya? Res lu Maksudnya live aja, Res lu live aja, lu durasinya panjang. Oh, oke. Nah, menurut apa namanya? Menurut kekristenan Tuhan itu ada karena ada bentuknya dan bisa dilihat gitu. Kalau bisa Enggak, saya dilihat, bukan Kristen bang. oh bukan Kristen. Oh alah. Ya jadi kalau misalnya Tuhan itu kelihatan, Tuhan itu ada, Tuhan itu turun menjadi manusia, ya Islam tidak menawarkan itu karena itu sudah ada di agama-agama sebelumnya. Zeus, Yesus, Enggak, gini bang, saya nanya. Krishna, Maaf, kayak Bang. gitu. Ya? Itu bang kan wujud enggak ya harus dilihat kan bang. Mm-mm. Terus mencapai Tuhan itu gimana bang? Selain melihat. Mencapai Tuhan ya kita menggunakan menggunakan iman. Kita lihat pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya gitu kan. Berarti sekedar diimani saja dong bang. Iya, kita lihat pesan-pesannya, lalu kemudian kita kita masuk nggak ke akal ini pesan-pesannya, masuk di akal, imani. Terus apa bedanya dengan Kristen bang? Sekedar imani. Oh enggak, kalau Kristen itu nggak pakai akal. Gitu. Contoh kayak gini misalnya kita tanya ke Kristen, Tuhan kamu menjadi manusia? Iya menjadi manusia. Buat apa? Buat menebus dosa. Orang-orang Kristen sudah tidak berdosa, masih berdosa lah. Terus ngapain jadi manusia? Kan nggak masuk di akal konsep seperti itu. Oke, kita tinggalkan konsepnya sekarang. Oke lah, nggak apa-apa walaupun konsepnya nggak masuk di akal. Ada Tuhannya menjanjikan kepada kalian dia akan menjadi manusia? Oh ada. Di mana? Yohanes 1:14. Oh ini Tuhan, bukan itu Yohanes lah. Gimana caranya manusia menjelaskan Tuhan? Tuhannya tidak berbicara seperti itu. Nah ini nggak masuk di akal. Jadi ada dua variabel yang membuat konsep Tuhan menjadi manusia itu nggak diterima. Pertama, Tuhannya tidak bilang seperti itu. Kedua, manfaatnya apa jadi manusia gitu. Ini sama aja kayak kamu manusia. Iya saya manusia, coba makan tai. Buat apa? Untuk membuktikan kamu manusia. Kan kayak gitu. Itu yang kedua. Satu lagi Niko ya, nanti masuk Niko. Terus yang ketiga sekarang Bre, yang ketiga. Kalau ini gue balik lagi ke awal ya, yang tadi mau gue bilang tapi kepotong. Kalau misalnya Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada, Tuhan kelihatan bentuknya. Ini kan sudah ditawarkan oleh agama-agama terdahulu. Yesus, Zeus, Osiris, Baal, apalagi Yahweh, Adonis gitu. Ini semua kan Tuhan yang turun menjadi manusia yang ujung-ujungnya sekarang nggak kelihatan. Ujung-ujungnya sekarang menjiplak agama yang paling terakhir Islam gitu. Tuhannya nggak kelihatan. Buat apa? Kalau memang misalnya Tuhan menjadi manusia, ngapain dia tidak menjadi manusia lagi? Apa manfaatnya bolak-balik? Kan kayak gitu. Semua Tuhan yang jadi manusia begitu konsepnya. Nggak terkecuali. Mau dibagus-bagusin ajarannya konsepnya begitu. Turun menjadi manusia, ada anak yang setengah Tuhan setengah manusia, nanti naik lagi ke sorga tanpa ada meninggalkan mayat satupun di dunia. Apa anjir konsep kayak begini kan gitu. Makanya coba diperhatikan oleh Nikodemus sama saya Ardiansyah ya. Ini gue terakhir, nanti Niko masuk. Dari 6 agama yang diakui di Indonesia, hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk berhalanya, bentuk manusianya, bentuk patungnya, dan bentuk binatangnya. Cuma Islam. Itulah kenapa gue memilih Islam. Gitu. oke saya mau nanya mas. Ya. Ya tentang aku ingat soal langit tadi loh. Boleh. Jadi apa di surah Fusilat itu ayat 11 ya. Hah? Langit itu berupa asap loh dulu ya. Seperti Iya. polusi langitnya berupa asap, dan bumi dan langit menjawab. Apakah benar itu? Fusilat berapa? 11 ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Terus? Apakah benar gitu maksudnya? Hah? Apakah benar gitu maksudnya? Iya, apakah benar langit itu polusi asap dulunya?
Ya, jadi kalau di bahasa sainsnya dia gas gitu. Dia gas yang dimana gas ini terkena revolusi matahari, kemudian dia berputar-putar membentuk rotasi karena terkena revolusi, sehingga dari gas ini dia kemudian menjadi padat gitu. Jadi Kenapa revolusi? revolusi matahari. Oh, revolusi matahari. Beda ya jadi dengan kan polusi ya. beda sama polusi, beda dong gitu. Polusi itu kan artinya dia adalah gas-gas yang mengandung racun-racun untuk manusia yang disebabkan oleh kendaraan gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang polusi ya salah gitu. Tapi kalau asap itu masih masuk sama gas. Itulah kenapa Islam ini manusia belum tahu, Tuhan sudah memberitahu duluan gitu. Kita tinggal membuktikannya dari faktor eksternal. Sama seperti Al-Fusilat ayat 11 ini yang dibenarkan di dalam NASA. Gitu. Oh iya, berarti cuman itu juga ya Pak, cuman Allah yang tahu waktu bumi menjawab sama langit itu ya. Betul lah, nggak ada saksinya dong. Ketika penciptaan langit dan bumi, siapa saksinya? Manusia. Manusia belum dibikin. Manusia diciptakan, langit dan bumi udah jadi. Siapa mau jadi saksi? Iya. Kayak gitu. Mau nanya apa lagi? Atau Ya, gua bertanya? Ya, satu lagi apa di Oke, boleh. Anisa juga, di Anisa ayat 80 itu kan sama-sama mentaatin di dalam perkataan di ini kan, sama-sama mentaati. Jadi dia siapakah? Apakah dia itu siapa? Coba Oke. Mas. Iya, jadi taat ini dia lebih levelnya lebih kecil daripada ibadah gitu. Karena kalau ibadah itu ada suatu gerakan pujian dan doa yang yang dilakukan dalam satu waktu, dan itu dilakukan secara kontinu sampai kita mati kayak gitu. Itu ibadah gitu kan. Contoh misalnya sholat, puasa, haji gitu. Lalu kemudian zakat dan syahadat gitu kan. Ini ditujukan kepada sosok yang kita sembah, Tuhan semesta alam gitu. Nah, sedangkan taat itu kita melakukan apa yang dikatakannya gitu. Sekedar itu. Misalnya kita dikatakan Rasul berkata, jikalau kita ingin buang air kecil, maka berjongkok itu lebih bagus supaya tidak terkena cipratannya di mana? Oh, ini ada 3 Ardiansyah. Supaya apa? Tidak terkena. Supaya tidak terkena cipratannya kayak gitu. Nah, itu kita mentaati Rasul kayak gitu. Jadi taat itu belum tentu ibadah karena ini bisa dilihat 20-an ayat sebelumnya Nikodemus di Anisa ayat 59. Selain kita mentaati Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amri. Ulil amri itu pemimpin negara. Apakah itu menyembah? Enggak. Itu pendelegasian tugas namanya. Ini nanti jatuhnya sama kayak gini, Bre. Sama kayak kita lihat di kita ke Yahudi ya. Kita pakai terjemahan aja nggak apa-apa. Imamat 7. Imamat 7, 9. Imamat 11, sorry salah gua. Imamat 11. Kok nggak ada? Tunggu. Imamat berapa ya? Ulangan gitu. Ulangan 9. Bukan, ulangan 7. Ulangan 17. Iya, ulangan 17. Dari 8 sampai 11 ya. Ini pendelegasian. Contoh. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam, orang Lewi, dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim itu. Di Ulangan 17:10-nya, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu gitu kan. Apakah di sini jadi ada 2 Tuhan? Enggak begitu. Ini pendelegasian. Anjir, 4 sekarang ini siapa ini Ardiansyah? Satu lagi ini Mas Tera mau tanya. Lanjut. Nah, jadi itu kan Ini catur tunggal, ini kalah tritunggal, catur tunggal. ya
Kalau di Al-Quran itu kan dari Nabi alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan rasul-rasulnya itu kan semua kan udah jadi Nabi dan Rasul nih. Sudah nggak usah disaksiin lagi. Kenapa sampai sekarang Nabi besar Muhammad harus melihat dan mengakuinya sebagai Rasul itu? Saya mau tanya tuh belum. Melihat dan mengakui siapa? Ya seperti 2 kalimat syahadat itu kan. Oh iya. Iya, Kan jadi semua kan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam kan dan rasul-rasulnya kan semua sudah jadi rasul nih, sudah jadi nabi, nggak perlu disaksiin lagi, nggak ada 2 kalimat syahadatnya untuk mereka kan. Kenapa sampai sekarang harus melihat dan mengakui Nabi besar Muhammad itu rasul dalam 2 kalimat syahadat kita, dalam azan. dalam azan. Oh. Ada ya azan itu kan la ilaha illallah itu kan. Iya iya. Jadi kita ke syahadatnya aja ya. Kalau dan itu memang dalamnya ada syahadat. Kita ke syahadatannya yang core-nya. Iya, syahadat itu sama seperti pendaftaran gitu. Sama seperti lu mendaftar bahwa lu mengakui Tuhan yang benar melalui kabar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Itulah kenapa lu harus menyebutkan hal tersebut. Supaya lu diakui keimanannya gitu. Karena kalau misalnya iya saya percaya Tuhan itu satu, kayak tadi temennya ada tuh di 2 ya, Jeman sama siapa satu lagi, mengakui Tuhan itu satu gitu dan tiada Tuhan selain Dia gitu. Itu benar, tapi dapat kabarnya dari siapa? Gitu kan? Dapat kabarnya dari siapa? Nah, terus nanti kalau misalnya ya kita dapat kabar dari misalnya dari Yesus, dari Isa. Nah, di sini nanti bertentangan dengan syariat Nabi karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan segala sesuatu yang terjadi setelah zamannya adalah zamannya Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti zaman Nabi tersebut. Syariat-syariat terdahulu itu dibatalkan dan digantikan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW karena inilah syariat yang paling sempurna. Jadi makanya syahadat itu perlu gitu supaya diketahui ketika pendaftaran lu ini mengimani Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla melalui risalah atau pengkabaran siapa gitu. Oke Mas. Jadi sudah aku juga saya gabungkan juga belajar nih, saya kombinasikan dari Adam Alkitab sampai dari Nabi Adam Alkitab sampai Isa. Sudah saya cukup banyak lah saya kombinasikan kan. Kombinasi kompilasi. Ya, seperti itu. Jadi antara kontradiksi di situlah antara dari Adam Alkitab sampai Nabi Adam di Al-Qur'an terdapat kontradiksi seperti beda jalur cerita, beda alur cerita. Iya, seperti kita nih satu orang ya sepertinya akan datang 2 orang tapi beda cerita. Kayaknya yang kedua orang itu memfitnah saya. Seperti itu isinya, Pak. Gimana ya? Gini gua ini itu statement dari Islam gitu dengan kisah-kisah yang berbeda ini. Satu sosok beda cerita gitu loh. Satu sosok beda cerita. Nah, kawan-kawan kekristenan yang benci Islam, karena satu sosok beda cerita, maka dia langsung membedakan orangnya. Kalau Islam sama, hanya beda ceritanya saja, kayak gitu konsepnya. Nah, sekarang alasannya ya, Nikodemus, tahu nggak kenapa bisa berbeda ceritanya? Tahu nggak? Ya, tahu ya. Sepertinya perbedaan itu intinya harus ada yang sempurna lah. Itu kan. Bukan ditanya intinya. Ya? Kenapa bisa berbeda? Tahu nggak jawabannya? Ya itulah. Ya coba jelasin dong. Oke, sini gue bantu jelasin. Jadi kenapa bisa berbeda antara kisah sosok-sosok yang ada di dalam Bible dengan Al-Quran? Karena perhatikan ini, karena Al-Quran kisahnya datang langsung dari Tuhan semesta alam. Bible kisahnya datang dari testimoni manusia. Oh, ini ya tentang kisah tadi saya ingat ya. Di surah Maryam kalau nggak salah ya, dari ayat Gue udah turun belum ya ini ya? sampai 56. Kenapa di situ
Muhammad disuruh mengkisahkan semua nabi-nabi itu. Nabi Nuh sampai Isa, apakah kisah Muhammad itu diceritakan Muhammad itu turun dari langit, Mas? Iya. Iya, gitu. Di sini ada dua yang gue tangkap ya, kenapa kisahnya diceritakan, kisah nabi-nabi terdahulu, dan kenapa nggak kisah Nabi Muhammad ya. Yang pertama, karena dari kisah nabi-nabi yang terdahulu ini itu banyak hikmah yang bisa diambil untuk manusia. Contoh Nabi Adam alaihissalam bertobat, contoh pengorbanannya Nabi Ibrahim yang lebih mencintai perintah Tuhannya daripada anaknya sendiri. Ini harus dicontoh oleh umat sekarang, gitu kan. Lalu kemudian Nabi Ayub, kesabarannya ketika dicobai, diberikan ujian, gitu kan. Ini harus dicontoh oleh umat, gitu. Nabi Yusuf yang tidak dendam dan membenci saudaranya padahal sudah dizolimi sedemikian rupa sampai jauh dari orang tuanya, gitu kan, dan tetap menerima kembali, kayak gitu. Itu harus dicontoh, gitu kan. Siti Maryam ini kalau kita lihat di surah Maryam ayat 19 sampai ke 33, di mana dia ketika dilanda ketakutan, dia langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dulu, baru yang lain, gitu. Padahal yang datang malaikat, gitu kan. Tapi Siti Maryam ini tetap berlindung kepada Allah di dalam ketakutannya, kayak gitu. Ini hal-hal yang tadi gue kasih tahu itu adalah sebuah kisah yang Allah kisahkan kembali melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya manusia dapat mengambil pelajaran daripadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa nggak kisah Nabi Muhammad? Karena apa ya? Itulah tadi perbedaan Bible dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi Muhammad hidup, gitu. Dan ini kan interaksi antara Tuhan dan hambanya. Nah, kayaknya nggak masuk di akal. Ini orang yang masih hidup, terus Tuhannya menceritakan kisah orang tersebut kepada orangnya kan masih hidup, gitu. Sehingga kisah Nabi Muhammad SAW itu datang dari sahabat-sahabatnya yang hidup dengannya, gitu, dan bisa diverifikasi kebenarannya. Oh iya, dan itu dalam arti Nabi Muhammad mengkisahkan itu kan dia kan ngomong nih. Jadi kisahnya itu dibekukan di dalam Al-Quran, Pak, ya? Iya, diabadikan, tepatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Sudah tangkap. Berarti bukan turun dari langit yang dikisahkannya itu, ya? Hanya cerita yang dibekukan di Al-Quran, ya? Bukan, kisahnya dari langit, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran. Makanya kan tadi yang gue bilang di awal, kenapa bisa terjadi sosok yang berbeda dalam kisah? Karena Al-Quran itu kisahnya dari Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, sedangkan Bible itu dari testimoni manusia, gitu. Makanya berbeda. Ya. Tapi, suara saya masih ada nggak ini? Kita bertanya boleh? Aki, suara saya masih ada nggak? Bang, gantian lah. Ntar dulu kau Ardiansa. Iya. Silakan Res, tanya balik. Oh enggak, kalau udah nanya Bang Handi Aki Ardi lah, gas. Unik Riva, gas. Enggak, maksudnya suara saya masih ada. Kalau gitu Pak Nikodemus, kalau Bible itu berasal dari mana? Bible. Ya, Bible kan ada kanonnya juga. Ada dari Taurat Nabi Musa, raja-raja, ya. Sumbernya berasal dari Tuhan kah atau dari pikiran manusia? Ada saksi dari nabi, ada juga perkataan Tuhan, ya. Perkataan Tuhan yang didengar, ya. Jadi itu juga ditulisin. Bukannya semuanya itu perkataan Tuhan semua, enggak, ada perkataan Nabi, ada juga perkataan Tuhan. Itu dilakukan dengan saksi mata juga. Bagaimana bisa membedakannya, Bang? Ya kan beda. Ada perkataan Tuhan yang dituliskan, ada juga perkataan Nabi, kan beda. Perkataan Nabi itu kitab suci, ya? Ya menurutnya gimana lah? Itu kan juga kan Al-Quran kan kitab Nabi. Enggak, jangkal Al-Quran. Perkataan Nabi di Bible Anda itu kitab suci atau bukan? Ya, ini saya kalau ngomong kitab suci nanti ya, itu sejarah suci lah, kalau universalnya Holy Stories, ya. Contoh tulisan Paulus itu sumber dari mana? Paulus dari tulisan dia dan kesaksian dia. Bersumber dari mana?
Ya bersumbernya dari dia kan, dari Oh, dari kesaksian dia sendiri. Berarti ngarang dong Bang, ngarang dong. Siapa yang ngarang? Kan tadi Anda mengatakan Paulus itu tulisannya bersumber dari dia. Nah, berarti suka-suka dia dong nulis gitu. Ya menurutnya ya menurut di situ kan suka-suka dia kan. Ya kalau begitu Kan ajaran Paulus. dia kan penuh bimbingan. Ya kalau begitu. Sampai Kalau sekarang ini- rakyat Herodes berbalik percaya sama dia. Iya kalau Menerima begitu dia. Paulus ini menulis surat yang membimbing siapa? Inspirasi dari siapa? Iya, dari saksi matanya, bimbingan roh kudus dia. Oh, Roh Kudus. Nah. Kalian ngerti nggak? Di Enggak, badan kalian enggak. itu ada rohani, iya. Enggak Setiap ngerti manusia Bang. itu ada rohani dan jasmani. Untuk kesehatan loh. Itu dijamin benar semua atau ada yang salah kalau begitu? Ya apa yang di ini yang benar di isinya itu di Alkitab itu. Enggak, menurut Anda tulisan Paulus itu benar semua menurut Anda? Iya, benar tuh yang ada, yang nggak ada itu yang nggak benar. Enggak, Semua maksud saya yang gini. di Alkitab itu kan semuanya ada nih. Wah, catatan Rasul Paulus dan kesaksian dia itu benar. Selain itu yang nggak ada, itu yang nggak benar. Ya jangan bicarain yang nggak ada. Dulu waktu nggak salah dari bilik penjara kan dia menulis, kan gitu ya. Itu benar ya tulisannya di sana ya. Ya, dicatat sama Lukas ya. Kok Lukasnya nyatat? Bukannya dia yang nulis langsung? Iya, perkataan dia itu ada yang di ini apa sama Lukas ya. Apa manfaat tulisan Paulus buat Anda, Bang? Manfaat dia Mm-mm. untuk saya ya. Ya. Nah, manfaat dia memang tadinya dia kan seorang ini menghakimin orang pengikut ini kan. Jadi saya percaya dia itu hidupnya itu dan matinya untuk Kristus dalam ini ya. Bukan sejarahnya Paulus, manfaatnya tulisan Paulus buat Anda. Manfaatnya apa gitu? Manfaatnya Paulus. Manfaatnya Paulus buat Anda tulisannya gitu. Ya jasanya besar ya, dia rakyat Herodes berbalik kepada kesaksian dia dan pemberitaan dia. Coba ambil satu tulisan Paulus manfaatnya untuk Anda. Kalau Anda nggak bisa ambil, saya bisa ambil sampel nggak? Bermanfaat nggak nih kira-kira buat Anda? Boleh nggak saya ambil sampel satu Bang tulisannya? Iya, saya cukup ini aja Filipi 1 itu kan ada di situ kan, di Filipi itu kan. Dia berkata hidupnya untuk Kristus, matinya adalah keuntungan untuk dia. Oke. Saya ambil satu sampel boleh nggak Bang? Sampel tulisannya Paulus boleh nggak? Iya, saya ini bukan orang yang melarang. Boleh. Oke, baik. Kalau nggak salah ada pernah itu Galatia 3 nomor 13 Bang. Itu manfaatnya apa buat Abang? Galatia yang dia ngomong terkutuk itu ya, sambungan Ya. itu ya. Iya, itu manfaatnya apa tuh Bang? Itu tentang itu kan dia di Galatia pertama juga ada, surat pertama loh. Hanya satu Injil. Ya, Galatia itu menyangkut siapa yang ada dua di antara penyalipan itu terkutuklah dia. Berarti sama dong dengan kisahnya itu walaupun diserupakan ya. Nah, mungkin yang diserupakan itulah juga dikutuk. Enggak, ini loh. Tulisan itu manfaatnya untuk Anda apa gitu loh. Iya, itu kan jawabannya. Ya manfaatnya itulah jawaban ini. Memperkuat iman kah atau melukai iman atau ragu-ragu begitu tulisan Paulus itu? Enggak ragu-ragu. Yang ada aja aku baca, aku bisa pahamin. Nah, jadi memperkuat di situ kan Ya. juga ada nih. Bahwa Jadi gini Bang. Jadi memperkuat iman Anda bahwa mengutuk anak orang itu yang tidak bersalah itu memperkuat iman Anda begitu ya tulisan Paulus ya. Nah, nggak dengar tadi ya ada mobil lewat. Jadi tulisan Paulus itu memperkuat iman Anda saat benar-benar beriman bahwa mengutuk anak orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa. Itu iman Anda semakin kuat di sana.
saya nggak mengutuk ya, lain ya. Saya nggak munafik ya. Dan saya hidup saya bukannya hidup untuk mengutuk ya. Tapi kan tulisan Tidak, Paulus itu, Bang, tulisan Paulus itu mengutuk loh. Ya, dia mengutuk itu kan apa soal tentang palsu-palsu itu loh. Di situ tertulis Yesus terkutuk menebus kutuk hukum Taurat. Gitu, Bang. Nah, manfaat tulisan Paulus mengutuk Yesus ini untuk Anda itu manfaatnya apa? Memperkuat iman atau menggoyang iman itu loh? Memperkuat. Ya, iman dia kan percaya kepada Yesus, sama kami saya juga percaya sama Yesus. Jadi iya kan bisa dibedain, saya dengan dia kan beda kan. Jadi enggak, itu kan sama-sama tulisannya. imannya aja yang ini. Gini aja, saya permudah bahasanya. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju Paulus mengutuk anak orang? Setuju atau tidak? Ya harus begitu isinya selama ini kan sampai sekarang. Gimana saya mau merubahnya? Oh, berarti setuju ya mengutuk anak orang ya? Ya. Oke. Perbuatan mengutuk itu baik atau tidak? Ya mengutuk itu kan kepada yang salah, yang nggak salah, yang nggak merasa salah kan enggak lah kayaknya ya. Berarti Yesus nggak mati disalib dong kalau gitu, karena dia nggak salah. Iya, bukannya ini harus begitu ya. Memang ada Yesus itu disalib ya. Berarti Yesus terkutuk dong. Yang dikutuk, makanya saya ngomongin soal yang palsu-palsu yang dia omongin itu, yang akan datang. Kan Yesus, kan Paulus ini mengutuk Yesus di tiang salib menebus dosa. Anda setuju nggak? Ya begini ya, kalau dia mengutuk Yesus kan pasti rakyat Herodes Islam, percaya Islam. Kok Herodes sih? Iya bukan, itu kan ya bersangkutan dengan rakyat Herodes kan, dia Romawi modern sekarang ini kan. Itu kan Bang Niko punya Bible nggak di situ, Bang? Enggak saya. Ya saya bacain ya, Bang. Yuk. Baru satu data loh ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Yesus ini menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di salib. Iya, dalam arti orang yang belum menerima Yesus itu Mesias itu juga terkutuk. Oleh karena dia hidup di hukum Taurat. Menurut Anda ahli Taurat itu jangan ahli Taurat. Tidak benar juga di hadapan Allah, masih melakukan kesalahan, masih ada. Enggak, menurut Anda Yesus terkutuk atau tidak di tiang salib? Itu dikatanya memang terkutuk ya. Terkutuk itu dia membebaskan dari kutuk. Sip. Taurat. Apakah setuju mengutuk Yesus, Paulus mengutuk Yesus? Apakah Anda setuju atau tidak? Iya, itu kan menurut persepsi kamu kepada dia kan. Jadi kok persepsi orang tertulis? Kok persepsi tertulis kok? Iya, dia kan lebih tinggi dari hukum Taurat Yesus itu kan. Kok jadi nggak nyambung, Pak? Iya, kok nggak nyambung? Dia kan lebih tinggi dari hukum Taurat Yesus itu. Jadi yang dikatakan Paulus itu yang mengikuti hukum Taurat bukan iman kepada Yesus itu terkutuk. Ngomongannya ininya. Pak, menurut Paulus Yesus itu terkutuk atau tidak terkutuk? Tidak ya. Tidak. Matinya aja untuk dia berbicara kan matinya aja. Terus siapa yang digantung di tiang salib terkutuk? Ya, bisa dikorelasikan, yang diserupakan bisa. Berarti Yesus nggak disalib dong, nggak mati dia. Disalib. Berarti terkutuk dong. Yang diserupakan itu kan yang saya bilang kan, yang diserupakan itu kan yang palsu-palsu. Emang ada istilah diserupakan di Bible Anda? Ada tentang ini juga. Yesus itu kan dia ngomongkan kepada Mesias. Kok ngaco? Mesias palsu, nih Mesias satu Mesias kita ngomong, Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu ada hukumannya. Ini kemana-mana ngaco apa nih kok? Kok ngaco sih?
Kan di situ tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang Iya, aku salib. tahu. Nah, sekarang saya nanya, Yesus orang atau bukan? Ya, manusia. Manusia. Yesus pernah digantung di salib enggak? Pernah. Nah, terkutuk apa tidak? Ya, memang di situ dia ngomong terkutuk. Ya Dalam arti- terkutuk. Sekarang saya tanya, kamu setuju enggak Paulus mengutuk Yesus? Ya, dalam perkataan dia harus begitu. Aku setuju dengan Ya perkataan udah, dia. berarti kau ikut mengutuk Yesus, itu aja selesai. Kenapa diputar-putar Iya. dari tadi? Kalau kalian Nah. mengutuk dia enggak? Enggak lah, malah memuliakan. Nah, sudah ya, ingat ya. Beda. Jangan mengutuk dia ya. Kau yang mengutuk, kami memuliakan dia. Ya, muliain aja ya terus Iya ya. dong. Nah sekarang saya Iya, tanya, udah. mana yang baik? Pengajaran mana yang baik? Mengutuk atau memuliakan? Yang mana yang dipilih? Ya, yang memuliakan. Yang mengutuk itu kan buat yang salah, buat yang palsu-palsu. Nah saya tanya dulu, perbuatan manakah yang baik? A. Memuliakan, B. Mengutuk. Iya, kan di situ ada nabi asli pun mengutuk. Astagfirullahaladzim. Yang mengutuk nabi palsu, nabi sebelum dia itu kan ada nih. Saya tanya kepada Anda, perbuatan manakah yang baik? A. Mengutuk, B. Memuliakan. Boleh mengutuk itu, boleh mengutuk kepada yang palsu, yang inilah perbuatan orang jahat, mengutuk itu kan boleh. Oke, kalau begitu saya lanjut. Siapa yang mengutuk Yesus? Iya, di situ kan tertulis memang dia itu kan. Nah, Siapa yang mengutuk Yesus? Iya, dalam arti dia mengutuk itu yang hukum Taurat itu. Siapa yang oleh mengutuk? Taurat. Yesus ini terkutuk. Siapa yang mengutuk dia? Iya, dia ikan Paulus yang nulis itu kan. Ya siapa yang mengutuk Yesus? Pengakuan Paulus. Ya dia kan Paulus itu Siapa? kan. Ya Paulus yang mengutuk. Nah, iya. Ya udah. Nah, iya udah. Jadi Paulus ini tukang kutuk ya? Iya, anggap aja di situ dia memang tulisan dia mengatakan soal kutuk kan. Dia Baik. juga kan menulis Itu perbuatan itu kan, dengerin dulu. Itu perbuatan baik nggak kalau mengutuk orang? ya kalau kamu juga ya begini ya, kalau mengutuk kan antara dulu-dulunya sudah ada kutuk ya. Saya tanya Bukan balik, mengutuk. dengerin sederhana. Mengutuk anak orang itu perbuatan baik atau tidak? Ya tidak ya. Jadi Nah, perbuatan saya juga berdoa supaya Mas ini nggak ada mengutuk juga kan. jangan saya balik ya. Dengerin dulu. Mengutuk itu perbuatan baik atau tidak? Ada di sisi ada dua sisi nih ya soal mengutuk ya. Saya nanya dulu sederhana. Mengutuk Iya, itu. sederhana saya jawab, ya. Mengutuk Dua aja. itu, dengerin dulu makanya. Mengutuk itu perbuatan A, perbuatan baik, B, perbuatan jahat. Baik dan jahat. Ya Bagaimana ada baik dan jahat kalau mengutuk? Nah, ini kan saya soal mengutuk nih. Itu kan yang baik dulu ya. Seperti Mas ini, Mas kan selalu berbuat baik. Melihat orang jahat di pihak Mas jahat. Mas mengutuk orang itu enggak? Ini ngomong apa sih? Jadi saya perlu translator nih. Ya, Ada yang saya bisa terjemahin nggak di bahasa ini saya orang? yakin Bantuin di saya dalam dong. Mas ini ada juga walaupun nggak dikatakan dari Bantu mulut Mas, saya tapi terjemahkan di bahasa pikiran dan orang batin ini. Mas ada mengutuk ya. Tolong bantu terjemahkan bahasa orang ini. Ada yang bisa bantu saya? Aku tahu. Jadi maksudnya gini, Ya. Bang Andi, kalau misalnya kita mikirnya jelek, cuma maksudnya Paulus itu nggak jelek gitu maksudnya. Iya, intinya gini. Hanya nggak apa-apa kalau orang lain nggak boleh gitu. Sekarang apa Uni ada nggak batin Uni seperti mengutuk orang yang bersalah terhadap pandangan Uni? Batin aku tuh batin pula kau bawa. Kok batin ditulis? Kan saya pakai bahasa Indonesia nih batin. Kalau kita biasa kan nontonnya kan film-film itu kan Batman kan. Jadi kita ini kan isi batin. Di dalam. Hah? Anjir jauh banget dari batin ke Batman. Iya kalau orang luar ngomong itu kita Udah, ngomong batin. udah kan, Niko. berarti Niko kelelawar di belajar. dalam kita. Niko belajar Islam aja Niko. Bingung Niko. Niko kayaknya mulai apa? Mulai terbuka. Kau Niko. Ini kita ke Cek Adiansa, kasihan dia udah nunggu lama. Cek, silakan Cek. Kenapa Cek?
Ya udah aku permisi dulu ya Unis. Nanti kapan-kapan naik lagi ya. Ya Tunggu Niko. dulu. Oh iya, ya udahlah. Iya. Ya, Alaika. Gini kalau Ustaz Alis jawabnya gini. La waalaikumsalam. Gitu deh. Bukan Ustaz Alis, Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Aku muslim bang. Oh iya mantap. Ya, C silakan C. Iya, aku mau bilang ke sebelah aja, ke Ardian sayang sebelahku. Kalau atas Komal ini bawa otak, yang malu-malu nama Ardiansa. Retak di dalam nanti. Wah. Udah itu aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala apa? Bukan lawa, wala. C Ardiansa. Wala. C Ardiansa, lu kenapa nggak mau diskusi sama gua, takut jatuh cinta lu? Alah, C. buset. Ya, silakan C. Ngomong apa tadi, mau nanya apa? Oh ya bang, ini kan diskusi lintas agama ya Mbak. Iya, Dek. Diskusi lintas agama, Dek. Ini di bus akap, diskusi lintas provinsi, bus akap. Apa, Dek? Dek C Ardiansa apa, Dek? Nanya apa, Dek? Saya tanya Bang Pera ini. Sama Ya, saya nanti semua aja. jawab lah, kan, Sama Uni aja, nanti. Dek, Bu. Sama iya. Uni aja. Mau nih tuh. Sama Bang Pera aja. Cie, takut jatuh cinta dia. Takut jatuh miskin. Oh salah. Iya silakan Nagas. Ya, ada apa Uni? Tadi manggil-manggil. Waduh. Beda Ardiasa. Hah? Bukan Ardiasa yang ini. Tadi kirain aku yang dipanggil. Sorry, lanjut. 1 liter kurang setengah. C, kamu kenapa C? Kok takut kali sama Uni? Uni salah apa coba? Uni lembut, baik hati, tidak sombong, rajin ngaji sekali. Woi C, kamu suka ya sama aku ya? Ini Ibu Pera ini udah di mute, dibuka lagi mau bicara kayaknya Ibu Pera. Ya, Ibu Pera silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hendy, saya mau tanya. Saya warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Lu lama sih. Apa ini? Iya, Berubah di Brisbane. Saya punya teman perempuan. Dia suka selalu bareng sama saya rally Palestine, Marching for Palestine. Dia orang Indonesia juga, tapi dia pacaran sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudinya ini selalu ikut rally for Palestine. Bu, ini nggak boleh ngomong itu di sini karena nanti rungkat, apalagi di YouTube. Nggak mau nanya, boleh nggak merit sama orang ya jauh-jauh beres. Kita sama orang Yahudi gitu, nggak boleh. Sama ceweknya Muslim, cowoknya Yahudi. Nggak boleh. Kalau cowoknya yang Muslim, ceweknya Yahudi masih bisa. Bang Kalau Kores, ceweknya yang Muslim, Bang Kores, ya. aku jomblo. Iya ini kalau nggak sama Akhi Pandi aja dikenalin gitu. Oh nggak boleh. Walaupun dia itu kaya minus bahasa Inggris doang, tapi aman walaupun lah. Tuhannya Biar sama, aja boleh. memuaskan. Nggak bisa Bu, Muslim itu nggak boleh menikah sama Yahudi, nggak boleh. Jadi dia carinya janda Bu, dia nggak mau perawan. Iya deh, makasih ya informasinya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituntun, dibimbing dia Bu, janganlah. Masih banyak kok cowok-cowok Muslim. Masih banyak cowok-cowok Muslim yang nganggur di Indonesia, itu bilang. Ya, Cowok Muslim perutnya juga kotak-kotak kok Bu, keren. Iya, oke. Silakan diturunkan. Makasih ya. Iya. Ya C silakan C, ntar lu disalib lagi lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya Bang. Iya. Standar apa yang dipakai untuk mengetahui Tuhan itu paling benar Bang? Standar apa yang dipakai untuk mengetahui Tuhan itu paling benar?
Ya, dari perkataannya tentunya, perkataannya terjadi, lalu kemudian perkataannya itu terbukti benar gitu. Contoh, ketika Allah memfirmankan bahwa Allah mengawetkan jasad Firaun agar kamu berpikir dari tanda-tanda kebesaran kami, itu kan terbukti itu. Ketika Allah berkata bahwa langit dan bumi ini awalnya adalah dari satu yang padu, kemudian tersebar menjadi luas, menjadi langit yang alam semesta, kemudian bumi yang kita tinggali ini. Nah itu kan benar tuh. Ketika Allah berkata bahwa orang-orang dari kalangan ahli kitab, ketika ngomong itu mereka memutarbalikkan lidahnya, berkata seakan-akan ini dari kitab Allah, tapi padahal tidak dari kitab Allah gitu kan. Lalu mereka berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah gitu. Itu terbukti juga benar, kayak gitu. Ketika Allah berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam ini tidak disalibkan dan tidak dibunuh, lalu kemudian sejarah membuktikan bahwasanya yang disalibkan di abad pertama itu namanya Yehohanan, itu membuktikan kebenaran. Nah kayak gitu, jadi semua firman itu terbukti. Itu di dalam Al-Quran ya bang? Betul. Di Bible ada nggak bang? Bible nggak ada. Kalau Bible yang tadi gue bilang semua itu nggak ada sama sekali. Nah makanya aneh tanya, standar kebenaran itu kita tentukan masa dari Al-Quran bang? Bukan, standar kebenarannya yang tadi gue sebut, ketika Tuhan berkata maka itu terbukti gitu loh. Jadi bukan soal, bukan soal kebaikan, karena kalau soal kebaikan semua kitab suci itu mengajarkan kebaikan tentunya. Tapi kebenaran itu lain soal. Kebenaran itu cuma satu, hanya satu yang benar, yang lain salah. Bang, maksudnya itu kan dalam Al-Quran bang, di Bible kan tidak ada itu bang. Bukan, maksudnya kalau memang ada kebenaran dalam Bible yang terbukti benar, silakan diajukan, nanti kita uji. Kebenaran itu kan gini, semua orang bisa memverifikasi, bisa membuktikan gitu, tanpa alat bantu sama sekali kayak gitu. Nah sekarang kebenaran dari Bible itu apa yang bisa kita verifikasi bersama-sama? Silakan ambil contohnya. Kebenaran tentang Tuhan bang. Iya, apa? Ini sih contoh ya bang. Boleh. Biasanya kan di pihak Muslim selalu mengatakan Yesus karena manusia makanya tidak bisa dijadikan Tuhan. Terus bagaimana dengan Islam bang? Karena manusia tidak bisa dijadikan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dijadikan, kan dijadikan itu kan dilantik. Terus ya nggak bisa dong. Itu apa bang? Standar menjadi Tuhan itu adalah deklarasi dari dirinya sendiri, karena Tuhan ini adalah satu-satunya jabatan yang paling tinggi di langit dan bumi yang itu bukan diberikan dari orang lain, tapi datang dari yang memiliki jabatan tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya memang Tuhan, maka dia akan berkata akulah Tuhan gitu loh. Bukan orang lain menunjuk dia sebagai Tuhan. Kalau kayak gitu jatuhnya berhala, kawan. Itu asumsi pribadi itu bang. Enggak, kita lihat di kitabnya Yahudi ya. Misalnya di di Keluaran 15 nomor 7 lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan gitu. Kalau enggak Kejadian 17 nomor 1, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kan gitu, ada akulah gitu. Kenapa? Karena jabatan Tuhan itu bukan diberikan orang lain, bukan dilantik oleh orang lain, datang dari keberadaannya itu sendiri gitu loh. Itulah. Belum menjawab itu bang. Kejadian 15:7 sama Kejadian 17:1. Nanti banyak lagi di sini Tuhan itu mengakui dirinya Tuhan. Kejadian 28:13, Keluaran 6 nomor 2, Keluaran 6 nomor 6. Banyak itu tumpah-tumpah itu. Deklarasi dari Tuhan bahwa dia adalah Tuhan. Cuman begini, kebenaran itu tidak berdasarkan lu pribadi. Kebenaran itu lagi-lagi harus bisa diverifikasi oleh semua orang gitu. Lah iya, kalau misalnya bang. Nah sekarang kalau misalnya kebenarannya C ya begitu, orang-orang nggak bisa memverifikasi. Hanya bang, indikator apa antara Islam dan Kristen untuk mengakui Tuhan yang mana yang paling benar? Indikator yang dipakai apa bang? Iya, firman Tuhan itu terbukti benar, bisa dibenarkan gitu.
firman Tuhannya itu bisa terbukti kebenarannya kayak gitu. Sekarang gini, Tuhannya orang-orang Kristen itu misalnya Yesus. Apa bukti kebenaran yang bisa kita lihat di tahun 2024 dari perkataannya Yesus? Silakan. Apa bang? Apa perkataan Yesus yang kebenarannya bisa kita buktikan di tahun 2024? Lah saya nggak ngerti tentang Kristen bang. Ya, terus apa dong? Enggak, ini menurut abang standar apa yang kita pakai, kan abang biasa Dia diskusi bukan agama. Kristen, tanya dulu res dia agamanya apa. Dia nggak punya agama kalau, tapi dia nggak punya agama ya? Berarti C ini nggak percaya Yesus juru selamat dan Tuhan ya? Enggak lah bang. Oh ya, mantap. Jadi percaya Tuhan tapi nggak percaya agama gitu. Alah. Atau gimana? Atau nggak percaya Tuhan juga? Enggak, lanjut aja pertanyaan bang. Dari tadi. Enggak, kenapa malu Jawab dulu, mengakui jawab dulu. fondasi iman? Jawab dulu agamamu apa? Jawab dulu agamamu apa? Alhamdulillah Islam bang. Nenekmu kiper. Lah. Berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Alhamdulillah. Iya atau enggak? Alhamdulillah iya bang. Oh, alhamdulillah. Muslim ternyata dari tadi. Lah santai aja bang. Iya gitu. Itu standar kebenarannya kalau menurut gua gitu, perkataan Tuhannya itu terbukti benar gitu. Jadi kalau misalnya Tapi dia tadi nggak percaya, Kikores, nggak percaya adanya Allah. Lah aneh nanya bang, bukan nggak percaya, aneh nanya. Nggak percaya tadi. Lah saya bertanya tadi bang. Penghujat dia bang, penghujat dia. Terserah lah bang. ya jadi gitu, kalau dari gua perkataan Tuhannya itu bisa dibuktikan kebenarannya oleh semua orang gitu. Kalau C punya konsep yang lainnya silahkan, nanti konsepnya diuji. Walah hilang dia. Itu Bang Kores, Bang Bejo itu Kristen atau Muslim Bang Kores? Coba ditengok. Bejo. Dicek kodamnya coba. Kodamnya ulat bulu berkaki 4. Bejo ST. Halo, Muslim atau Kristen? Muslim bang. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kusunat kau Muslim atau Kristen? Kusunat kau suka dengkau. Fox Day. Perkataan Tuhan, anjay, ngerti gue ya. Fox Day, Muslim atau Kristen? Tentu saja saya itu pengikut Kristus, nggak mungkin ikut buta huruf lah. Oh, Yesus juga buta huruf kok. Ini anu ini. Kasihan sekali. Si anu ini Aki Kores, si penghujat siapa tuh? Ngarep. Loh iya, itu Yesus buktinya. PC the King itu. Lo kok kabur? Loh, Yesus itu kan nubuatannya ada di Mazmur, dia bilangnya di Taurat. Itu kan buta huruf namanya. Oh, hilang dia. Kok kabur sih? Kok cemen sih? Enggak, Res lu salah Res kali ini. Menurut Esra Soru, Yesus itu sarjana teologi. Wah, ini sarjana teologi, buset. Dia belajar ketuhanan dari sekolah. Mampus. Mampus. Yang idiot itu Yohanes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Yang idiot itu Yohanes. Orang idiot pergi ke Pulau Patmos menerima mimpi. Oi, tebal banget idiotnya itu di sana. Gitu. Yesus juga diragukan dia bisa menulis apa enggak. Belum ada satupun manusia di muka bumi ini bisa membuktikan tulisannya Yesus. Kan bisa juga kita hajar dari sana. Apa Yesus bisa menulis? Apa Yesus bisa membaca? Ada yang bisa buktikan nggak Yesus pernah membaca dan menulis? Mana tulisannya kalau pernah? Kalau mau hajar-hajar di situ gitu loh.
Tapi endingnya kan di sini enggak. Semua para nabi itu pintar, cerdas, karena diberi ilmu langsung dari Tuhannya. Mengajarkan secara oral, nggak perlu nulis. Karena kitab suci ada dalam diri para nabi itu. Kedua tadi ini, kalau kau nggak suka Nabi Muhammad, ya keluar aja dari Indonesia. Kenapa nggak ada kontribusi Paulus? Nggak ada kontribusi Yesus? Nggak ada kontribusi Yohanes dalam hal memperjuangkan kemerdekaan? Nggak ada itu. Kontribusi adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Pejuang-pejuang Islam, laskar-laskar Muslim, para mujahid, para ulama, para santri mengorbankan nyawanya dengan Allahu Akbar demi mempertahankan atau Indonesia merdeka. Mana ada haleluya Indonesia merdeka? Orang yang diusir adalah haleluya kok. Ya kalau Anda tidak berterima kasih dengan ajaran Nabi Muhammad, ya get out dari Indonesia. Buat apa kamu menikmati di sini? Bernapas menikmati jerih payah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kamu munafik. Munafik itu kalian semua. Kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, ya sudah get out dari sini. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah, bukan rahmat Yesus. Indonesia merdeka. Bang Andi, memang Ya. ada mereka ikut waktu perjuangan kemerdekaan? Ada mereka ikut? Ya orang yang membawa Kristen yang diusir kok. Gimana dia mau ikut bersatu, orang seagama, seakidah? Ya, jadi kalau begitu Senin sampai Sabtu berantem, Minggu bareng-bareng di gereja gitu. Coba bayangkan, Minggu bareng-bareng gereja, besoknya berantem lagi gitu. Nah inilah yang saya maksud tadi. Kalau nggak punya otak, jangan naik. Gitu dari saya. Lanjut. Selamat pagi Indonesia. Pagi Pak Denny. Gimana Pak Denny? Kita udah lama gak bertengkar. Tengkar yuk. Di masa lalu ya. Siap. Kita Lanjut. selalu berdamai toh. Apa kabar? PB selalu. Lu kok pada diem? Sama Uni mau, Bang Denny? Sama siapa aja, aku kan suka ngobrol. Silakan sama. bertanya tentang Islam sampai Yesus turun yang kedua kali. Silakan. Aku nggak pernah tanya kok orangnya kok, nggak suka Mulai tanya. hari ini Jarang Bang tanya. Denny, kami kasih kesempatan, kami kasih hak untuk bertanya kepada Islam. Iya, Bertanya aku tentang tanya, Islam. Mulai hari apa ini. kabarmu Mulai hari ini. gitu. Itu pertanyaanku, apa kabarmu? Itu pertanyaanku itu. Uni monitor Uni. Mana sih ininya kok nggak ada? Mana tadi si penyembah berhala kawinnya? Nggak naik lagi dia. Tadi gua bubukin siapa ya tadi ya? Kayaknya bubukin pipis kucing Ikhwan. Dia jadi pakai akun apa gitu, dia live kan gitu kan. Bahas-bahas soal apa, nyembah batu. Dar, aku kasih sota 4714, nangis dia. Terus aku di mute. Cuman kan Kores jago ya. Mikrofon di mute, gambar kan enggak. Parade patung lah langsung di situ. Oh, panas, kebakar. Emotnya langsung emot marah semua yang di roomnya dia. Kasihan. Nah dia naik ke sini mau balas dendam ceritanya, cuman lembek juga. Guncang dia baru tahu kalau Yahudi tuh ngatain Tuhannya si pipis kucing itu nyembah batu. Guncang dia. Sedih. Gini aja Res. Ya. Kalau agamanya mereka ini benar, ya pasti laku dong. Pasti digemari dong oleh penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Kalau agama ini benar, ya mestinya yang berasal dari sononya tuh ya semakin nambah. Sekarang kan semakin berkurang. Malah tempat ibadah mereka kan semakin banyak yang dijual-jualin. Semakin banyak dikontrakan. Dikontrakin. Dijualin, bahkan dibeli jadi masjid. Ya itu mikir dong di sana.
Kalau agama lu bener gitu loh, kenapa nggak diminati di Indonesia coba? Sama ini Bang Handi, apa namanya? Aduh lupa gua. Oh iya, ini. Bang Handi tahu nggak kenapa Indonesia dijajah itu 350 tahun? Kalau itu sih saya no comment lah. Jawabannya gini Bang Handi. Karena ada yang mengasihi musuhnya gitu, makanya lama. Ya juga ya. Baru nggak tuh ya. Iyalah, kasihilah musuhmu ya. Yo X, makanya lama gitu kan. Coba gak ada yang ngasih musuh 3 tahun kelar itu. Benar juga ya. Mereka di hari Minggu saling berkasih-kasih di gereja kalau hari Minggu sama penjajah ya. Iya, Senin sampai Sabtu perang, Minggu maaf-maafan mereka. Oh, iya juga ya, silaturahmi di hari Minggu. Aduh. Kata dia, lu ya nggak itu sebenarnya musuh dikasih, bayangin dia bangunin kita gereja loh. Terima kasih dong sama penjajah. Dia bangunin kita rumah ibadah, kan gitu ya. Iya. Eusebius Endo, namanya keren loh. Bapak gereja. Selamat sore. Sore. Alhamdulillah. Ajarin tampil ini dong video gimana, ajarin dong. Berapa followernya? Oh belum, baru 10. Nggak bisa, harus 1000. Harus 1000 dulu baru bisa. Oke, siapa yang host di sini? Sore host. Fandi. Itu hostnya Fandi Ahmad. Fandi Ahmad, apa kabar nih? Baik-baik bukan? Kabar baik. Abang Kristen atau Muslim bang? Oh, baca saja Eusebius. Apa coba Eusebius itu dari mana itu? Coba. Dari Dewa, Dari Burundi, dari Burundi. Ajaran Dewa, ajaran simbolis iblis. Eusebius itu pujangga gereja Santo. Oh, gereja Santores. Ya, ini. Oh, dari Nah, Eusebius itu adalah Santo. Iya. Baptis, nama baptis. Nama baptis. Oh, mantap, Ya. keren. Oke? Iya. Oke. Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Baptis saja. Masalah baptis saja. Ya, kita tahu dulu neraka atau surga ini tempatnya. Janganlah langsung ke baptis saja. Bro, apa bedanya Anda dibaptis dengan Yesus dibaptis? Bedanya apa? Oh, sama. Waduh. Baptisnya Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hajar res, Yesus dibaptis pengakuan dosa juga katanya. Oh, kalau gitu Yesus orang Kristen juga ya? Hah? Siapa bilang? Kan dibaptis. Ya, siapa bilang? Baptis itu masuk Kristen kan? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Baptis itu untuk apa fungsinya? Iya, siapa yang bilang dulu? Saya. Hah? Berarti kamu sudah Kristen ya? Belum dibaptis. Udah dibaptis? Nah itu, Yesus dibaptis. Oke, gini. Gimana? Kita ini Pusing beda dia. ya, beda. Tapi seakan-akan merasa satu Abrahamik. Kok Abraham dibawa-bawa? Udah jauh. Emang Abraham dibaptis? Siapa yang bilang? Pertanyaannya Bang tadi, apa bedanya Yesus dibaptis dengan Kristen dibaptis? Bedanya apa? Samanya apa? Kalau ku jawab sama, Berarti Yesus Kristen. ya kau yang ngomong. Kamu begini. Sudah? Sekarang aku dulu ya. Sudah ya? Aku sudah jawab ya. Sudah ya? Iya. Aku cuma ada waktu 3 menit. Iyalah, Yesus orang Kristen. Muhammad itu bagaimana Muhammad disunat? Ini Muhammad, tapi sini baptis dulu loh. Tunggu sudah saya sudah jawab. Bagaimana? Belum dijawab. Belum dijawab. Sudah saya sudah jawab. Belum dijawab. Bagaimana? Belum dijawab. Sudah saya sudah jawab. Bagaimana Belum. Muhammad disunat dulu? Coba. Berarti Yesus itu dibaptis gitu ya? Iya, saya sudah bilang iya sekarang. Berarti Yesus Kristen. Bagaimana Muhammad disunat? Bagaimana? Ya nggak ada yang tahu, dia disunat dalam rahim kok. Bagaimana tuh caranya dikerat kulit
kelaminnya dikerat. Pieto. Ya. Muhammad itu orang Arab. Kok disunat? Kan cuma orang Yahudi yang sunat. Pieto bagaimana? Ngapain Ismail disunat kalau gitu? Iya karena dia kan keturunan mengerja adat istiadat ya. Berarti bro. Nanti kalau Yesus nanya, "Oh Odysseus, kenapa kau nggak disunat? Kenapa beda punyamu dengan punyaku?" Lu mau jawab apa? Jangan mute dong. Lu mau jawab apa? Muhammad itu. Punyamu beda sama punyanya Yesus. Bagaimana Muhammad Punyamu beda sama punyanya Yesus. Yesus disunat, kau tidak. Nanti ditanya kenapa beda. Ayo, mau jawab apa? Karena Yesus yang mana dulu ini? Yesus Meksiko, Yesus Amerika Latin, atau Yesus? Banyak banget Yesusnya. Yesus ada banyak. Yesus Amerika Latin coba. Yesus Amerika Latin dulu. Yesus parah. Yesus perah istara itu contoh. Bagaimana Muhammad disunat? Kalau di Yahudi dan di Islam, Abraham itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ngarang lu. Bapak. Lah iya, karena orang Israel itu kan keturunan orang Irak. Abraham itu orang Irak. Dia lahir di Ur Kasdim. Bukan. Ur Kasdim itu di Irak. Manado. Abraham itu orang Manado tahu. Ngarang aja loh. Abraham orang Irak Abraham orang Israel, orang Yahudi, anjing pelawak ini. Pelawak agama dia. Gak ada ilmunya. Balik maghrib. Ayo keluar sih, pindah. Kaki mandi udah maghrib. Lanjut ini enggak 24 jam. Enggak. Lanjut dulu, ini masih ada Putra ini, Bang Forest. Lanjut, gas. MDO Putra. MDO itu apa? Manado ya MDO tuh. Loh, kok di mute? Dibuka mute-nya. Alhamdulillah. MDO Putra, selamat sore atau selamat malam? Baik lagi tuh minta disunat. Selamat Sore. Dari Kristen atau Islam? Ini Kristen, Pak. Ya, ini MDO itu apa, Manado ya? Ya. MDO. Anda samaran aja. Oh, oke. Jadi panggilnya apa? Putra aja gitu? Ya, Putra artinya apa? Inisial aja. Oh iya, nggak apa-apa. Inisial MD-nya. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan Putra. Ada yang mau ditanyakan? Kita mau closing. Udah mau maghrib. Ini saya cuma bertanya lah. Saya ini kan orang awam itu nah. Ya. Ya, jadi ini saya mau tanya ajaran. Ya, ini kan banyak ya berita. Justru bukan cuma berita, tapi justru banyak korban. Justru orang Muslim sendiri kan. Artinya kan ajaran di Muslim ini seperti apa sehingga masjid itu sendiri bisa dibom misalnya. Masjid dibom. Terjadi di Pakistan, di Afghanistan. Ya, itu pemahaman seperti apa, Pak? Kira-kira kok sampai sesama? Oh, putus-putus. Ya, sesama satu. Ya, kalau kita misalnya lihat Afghanistan, Pakistan, ini kan dua negara Islam yang selalu dicoba untuk diinvasi. Jangan terlalu vulgar, jangan terlalu vulgar, masih di YouTube. Iya, selalu diinvasi gitu. Pertama oleh Rusia, kedua oleh Amerika gitu, sehingga nggak mungkin gitu orang Islam mengebom rumah ibadahnya sendiri gitu, kecuali dengan terpaksa rumah ibadah itu memang digunakan sebagai pangkal-pangkalan militer para penjajah-penjajah ini, gitu sih. Nah, kalau mengenai perkara peperangannya, Islam itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami gitu. Sehingga ya kalau musuh ada di tanah kita ya perangi gitu. Namanya juga musuh. Gitu. Dia ini memandang Islam dari insiden yang terjadi di negara Islam. Dia tidak mempelajari Islam itu dari kitab sucinya.
Kalau memandang seperti itu ya mestinya juga balance dong. Bagaimana Anda memandang insiden-insiden terjadi di kekristenan kan gitu. Nggak usah lah masalah perusakan. Mestinya kau prihatin dong, kok banyak gereja yang dijual. Indonesia udah ada satu loh gereja dijual jadi masjid. Ini hal baik aja yang lo pandang dulu. Kok bisa ya? Situ lo mikir. Nggak usah memandang ada semacam insiden-insiden melihat oknum atau melihat peristiwa-peristiwa politik yang dirasuki oleh iblis kan gitu. Yang sederhana aja kau memandang. Kalau kau membaca kitab sucimu, saya yakin kau akan meninggalkan itu. Kalau kau membaca kitabmu, detik itu juga kau akan merdeka. Ya kau tinggalkan itu kalau kau baca baik-baik. Ya inilah orang ini, ibarat kata dia punya koin sebelah doang yang dia akui koin, sebelahnya enggak gitu loh. Tidak adil karena memang akalnya sudah mati akibat terlalu banyak makan babi. Itu dia jawaban saya. Nah, makan bagong, iya gitu. Kebanyakan ini, makanya gini ya untuk kawan-kawan Kristen gitu. Kalau misalnya di gereja ada yang jualan koran, coba cari koran yang menjual berita-berita di wilayah konflik Afrika Tengah ke Selatan. Itu mayoritas Kristen juga di sana, dan di sana cukup brutal loh. Contoh misalnya Liberia, negara mayoritas Kristen. Di sana sesama Kristen saling bantai gitu. Dan yang menarik adalah ketika Kristen membantai Kristen yang terbantai itu dimakan. Daging-daging musuhnya itu dimakan, jantungnya, ginjalnya. Itu dikatakan sebagai jimat kayak gitu. Terus sama kalau misalnya kita ke Uganda, di sana ada teroris Kristen yang bernama Joseph Kony ketuanya gitu. Dia punya panglima. Ketika panglima ini diwawancara oleh BBC, panglima ini bilang gitu, saya akan berbicara dengan presidennya Uganda waktu itu, dan saya tidak menggunakan telepon, saya menggunakan Roh Kudus untuk berbicara dengan dia. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya kalian lihat Afghanistan, Pakistan yang diserang oleh penjajah ini itu udah heboh, apa kabar kalau kalian melihat sesama Kristen saling bantai di Afrika sana? Brutal, Bre. Kalau mereka ini gini loh, kalau ada insiden dalam suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri, kalau ada insiden itu pasti ini ajaran Islam jelek kan gitu. Tapi kalau mereka itu oknum. Nah ini namanya tidak adil. Karena apa? Pengaruh bagong tadi itu. Pengaruh bagong. Ya, di negara kita Indonesia ini ada satu provinsi yang mayoritas bersalib gitu. Gitu ya. Siapa mereka? Apa mereka memandang itu bukan agama, itu politik kan gitu. Nah, tapi kalau di sebelah di sana ada Islam yang melanggar, ya itu agama Islam begitu ajarannya kan gitu. Nah, bagaimana agama mau laku kalau jualanmu tidak adil? Gitu kira-kira. Yang membunuh TNI Polri siapa? Wah, kalau dia menjawab apa? Itu kan politik, nggak ada hubungannya dengan agama. Belum tahu di sono mau dijadiin negara salib, belum tahu dia. Ya ini nih aku kasih datanya. Ini kita gedein dulu ya. Gimana cara ngegedein di sini ya? Slideshow. Oh ya ini ya. Yang mana sih? Sip. Nah ini ya telolis. Ini nama telolisnya Lord Resistance Army atau tentara perlawanan Tuhan. Tentara perlawanan Tuhan memulai kehidupannya di tahun 1988 Uganda Utara. Kelompok teroris ini muncul dari sisa-sisa tentara pergerakan Roh Kudus. Nah, tuh yang diberdirikan oleh Alice Auma Lakwena, seorang pendeta perempuan dan merupakan kerabat jauh dari Joseph Kony, tentara pembebasan Tuhan. Nah, gitu. Grup ini pertama kali beroperasi sebagai tentara Perserikatan
Keselamatan Kudus. Nah, gitu. United Holy Salvation Army. Sebelum ini namanya adalah Uganda Christian. Aduh. Sebelum ini namanya adalah Tentara Kristen Uganda, gitu, atau Pergerakan Kristen Uganda, yang kemudian berubah namanya menjadi LRA. Nama ini diadopsi kira-kira di tahun 1992. Itulah. Ini loh Res, kalau kalian ini benci terhadap peperangan dan pembunuhan, tidak suka, konsisten dong. Kumpulkan semua ahli-ahli hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang Kristen Afrika begitu. Ajukan surat gugatan ke Roma. Minta ganti rugi dong 1.000 triliun ke atas pembunuhan Tuhan Anda. Kalau Anda nggak suka pembunuhan. Buktinya kalian malah senang dengan pembunuhan. Maksud saya gitu loh. Kalau Anda tidak suka pembunuhan, tidak suka insiden yang demikian gitu, dikumpulkan semua pengacara Kristen-Kristen itu. Tuntut tentara Romawi yang membunuh Tuhanmu. Apa salahnya Tuhanmu dibunuh itu? Itu pembunuhan berencana loh. Tapi karena Anda suka pembunuhan, karena harus punya Tuhan, jadi nggak usah berbicara tentang pembunuhan. Karena memang imanmu itu berdasarkan pembunuhan. Itu baru adil dalam berpikir. Jadi saya sarankan nih orang-orang nih yang tidak suka ajaran Nabi Muhammad, ya lebih baik juga adil. Silakan bagi apalagi Kristen-Kristen yang miskin-miskin ini gitu ya. Udah satukan sikap, buat surat, ajukan ke Mahkamah Internasional bahwa tentara Romawi pernah membunuh Tuhan Anda. Dia adalah pelaku pembunuhan berencana. Kalau Indonesia 340, nggak tahu luar negeri ya. Itu melanggar hak asasi manusia itu. Menelanjangi orang, diberi mahkota berduri, digamparin, diludahin, diikat, dipaku, ditombak lambungnya. Nah ini sudah nyata gitu loh. Kalaupun tidak ada CCTV, kalaupun tidak ada DNA, tapi tertulis ada bukti surat yang Anda imani sebagai kitab suci, itu aja lu ajuin ke Mahkamah Internasional. Pasti Anda menang. Lu minta 10.000 triliun kayak berapa kayak, pasti lu menang. Karena datanya akurat. Ada salah satu jalan yang tidak lu menang dalam menuntut ini, kecuali hakim atau penasehat Romawi mengatakan ini palsu. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan bukti surat yang lu bawa. Tapi kalau pengacara Anda bisa membuktikan bukti surat yang Anda bawa ini original, benar adanya, lu menang. Bisa sampai miliaran triliun. Kaya raya kan lu, Pak Dek. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kalian semua yang tidak suka dengan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Kira-kira gitu. Tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi itu namanya ya Ikhwan ya, teroris dari Kristen namanya LRA. Nanti ada juga anti balaka. Banyaklah pokoknya di Afrika itu teroris-teroris yang afiliasinya itu agama Kristen. Itu nggak keangkat, nanti gua angkat lagi. Oke? Mantap. Yuk sah, udahan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lu setuju nggak sih Res? Gue dukung loh mereka itu loh. Gue dukung kalau dia ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas pembunuhan Tuhan mereka, pembunuhan berencana loh. Oh itu, iya, enggak maksudnya gini Bang Handi. Kalau misalnya gugatannya diberhasilkan, jadinya ya penebusan dosa gagal dong, karena itu kan kesalahan. Kalau begitu dia mencintai pembunuhan dong. Betul gitu. Karena kayak gini Bang Handi, Nabi Muhammad SAW wafat, dunia menangis. Tapi ketika Yesus Kristus itu mati, dunia bersukacita. Itu perbedaannya. Kalau begitu jangan koreksi dong kalau ada pembunuhan. Karena iman Anda berdiri di atas pembunuhan. Mantap. Itu konsekuensinya. Keras, itu loh. Keras.
Konsisten dong jadi orang. Jangan karena sering makan bagong jadi Anda nyeleneh kemana-mana gitu loh. Itu kira-kira. Lanjut menjelang maghrib. Kita bahas nanti malam ini ya. Bisa mau buka topik nanti malam ini. Di siapa nanti saya buka ini. Kenapa kalian tidak menuntut ke mahkamah internasional atas pembunuhan berencana dilakukan oleh tua-tua Yahudi Kayapas, Yudas, dan tentara Romawi? Ini pembunuhan berencana harus diajukan ke mahkamah internasional. Kita buka nanti topik malam ini. Ya, Saya buka komal sendiri. Saya akan buka komal sendiri kalau nggak ada yang mau. Akun saya banyak bisa buka komal. Jadi di bawah nih, hanya orang yang percaya yang paham kuasa Tuhan Yesus. Yeay, khotbah gereja lu di bawah. Yesus itu tidak punya kuasa, bro. Justru waktu Yesus hadir di muka bumi, itu yang berkuasa tentara Romawi. Ya, penguasa tentara Romawi ini berhasil merencanakan konspirasi dengan Yudas dan Yahudi, ya, membunuh Tuhanmu. Bagaimana dia bisa berkuasa? Orang dia dikuasai. Buktinya tertulis di dalam Bible, mau kau imani, Yesus itu ditangkap. Ditangkap dia, diolok-olok dia, diarak dia, dipermalukan. Itulah Tuhanmu. Kalau saya sebagai manusia yang punya rasa, saya akan bersedih. Dan saya akan marah. Dan saya akan menuntut. Kenapa tentara Romawi, Yahudi bersekongkol membunuh Tuhan saya? Tapi kalian ini memang tak punya rasa. Sudah tidak punya nurani. Pembunuhan Anda iakan, Anda imani menebus dosa. Akhirnya Anda punya Tuhan. Masih mau kalau datang besok? Selesai. Ya udah Bang Andi, kita rehat Bang Andi. Oke. Ya, tutup Bang Andi. Terima kasih buat semuanya ya. Maaf atas segala hilap. Ini diskusi lintas agama. Kalau tidak setuju dengan argumentasi kami, mari kita diskusi perang opini, perang argumentasi, perang data, bukan perang fisik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.